Suara ini adalah artefak kuno, pemindai segala makhluk, bisa mengubah segalanya di dunia ini menjadi harta karun. Ini. Kapak pembelah langit. Kapak pembelah langit bisa membelah langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Selesai. Kita pasti mati. Aduh, Cepat pergi. Darahmu telah membangkitkan pemungut kartu segala makhluk dan mengikat perjanjian dengannya. Mulai sekarang, kaulah tuannya. dengan memiliki pemungut kartu segala makhluk, aku adalah penguasa segalanya. Zhao Liang, Zhang Mengjie. Kalian berani menguburku hidup-hidup. Kusangka aku, Song Jin selamat dari bahaya besar, bahkan mendapatkan alat pengambil kartu universal. Aku akan membalas dendam, mengambil kembali semua yang hilang. Tadi malam, benar-benar seru, kakiku ini loh, masih lemas sampai sekarang. Zhang Mengjie, kamu ini perempuan. Aku Song Jin. Kamu punya hak apa untuk memakiku? Baru saja kamu setuju lamaranku, langsung bersamanya. Kamu perempuan tak tahu malu, kamu tega padaku. Barang sampah yang bahkan tidak ada berliannya, murah seperti kamu, kembalikan padamu. Kamu perempuan yang sombong, hari ini aku akan membuatmu menyesal. Cincin Wangshi dari Langya, dinasti Jin Timur bernilai 110 miliar rupiah. Zhang Mengjie, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini milikku bernilai miliaran cincin Fajra. Omong kosong. Dasar kau, pantaskah kau memiliki cincin Fajra? Song Jin, jangan di sini, jangan sok kaya. Cepat ambil cincin besi jelekmu itu, pulang saja ke sarang tikusmu. Hei anak muda, kau tahu apa itu cincin Fajra? Cincin Fajra pertama kali muncul pada masa dinasti Jin Timur, sudah berusia 1700 tahun. Melalui kilau berlian di atasnya, bisa melihat kisah sejarah. Lihat penampilanmu ini, mana mungkin bisa mengeluarkan harta berharga seperti cincin Fajra. Oh, ternyata Bos Li dari Chang Baoge. Anda datang ke sini ada keperluan apa? Saya hanya lewat masuk untuk beli obat rematik. Mendengar anak ini sedang membual soal cincin Fajra, sungguh tidak tahan mendengarnya. Jadi datang untuk bicara dua patah kata. Song Jin, hari ini kau benar-benar salah sasaran. Cepat pergi. Jangan-jangan ini penarik kartu segala benda itu palsu. Jangan-jangan ini halusinasi? Ini benar-benar cincin Fajra. Apa? Benar, ini memang cincin Fajra Wangshi dari Langya pada masa dinasti Jin Timur. Cincin emas dan perak di kalangan bangsawan 6 dinasti tidaklah langka. Tapi seperti yang satu ini, yang memukau selama ribuan tahun, hanya ada satu di dunia. Benarkah? Cincin berharga yang unik seperti ini masih banyak lagi yang kumiliki. Tidak mungkin, dasar orang miskin mana mungkin punya harta berharga semahal. Pak Li, kamu salah ya? Dia cuma seorang kurir. Ini pasti palsu. Kalian berdua orang awam. Apa hak kalian meragukan saya? Teman ini sangat rendah hati. Malam ini pukul 7, di paviliun harta saya akan ada acara penilaian harta. Silakan teman terhormat hadir. Pak Li, sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik untuk datang ke acara penilaian harta. Tapi, saya lihat pasangan ini sangat sombong. Saya pasti akan pergi. Baiklah, kamu benar-benar keras kepala. Badut kecil, malam ini kita lihat saja bagaimana kamu di pesta itu mempermalukan diri. Mandi dulu, ganti baju yang keren, lalu pergi ke acara penilaian harta. Malam ini, pasti akan menghajar pasangan ini.
Kenapa airnya habis? Hei, ibu pemilik kos. Kamu datang tepat waktu. Kenapa airnya mati lagi? Rumah saya bisa matikan air, sesuka hati. Aduh, kelihatan miskin sekali. Kalau saya pacarmu, saya juga akan memberimu tanduk yang besar. Kamu sudah tahu dari dulu, Zhang Mengjie berselingkuh. Tahu lagi mau bagaimana? Kamu cuma kurir, diberi tanduk ya sudah. Kamu juga tidak kencing lalu bercermin. Wajahmu seperti anjing. Pantaskah disebut pria? Saya tidak pantas disebut pria. Kamu juga tidak pantas disebut wanita, perempuan tua yang cerewet. Saya memang sudah tua, tapi tidak sudi dengan pria sepertimu. Kamu tidak sudi dengan saya, nanti, saya akan membuatmu mengagumi saya. Paling viral di seluruh internet skin survey edisi terbatas Cyber Maze. Pesona alami yang memikat, membuat hati terpikat. Sekarang sudah tidak diproduksi lagi, bernilai 30 juta. Tidak ada dialog. Ini aku. Aku berubah jadi cantik. Ini sih cuma kartu trial skin yang aku kasih ke kamu aja. Kalau kamu berani bikin aku kesal lagi, aku akan langsung ubah kamu kembali jadi tuan tanah tua dan jelek itu. Silakan perintahkan survei, Tuan. Pakai ini. Tuan, ekor survei ini bisa dipakai buat garuk-garuk gatal. Kamu buta ya? Qiao Yu, Kau masih ingat aku, dasar bocah? Masa lupa utang 200.000 ke aku? 200.000, aku jelas-jelas cuma pinjam 5.000. Jangan banyak bacot di depanku. Kamu pinjam itu utang rentenir. Jangan pura-pura kasihan di depan gue. Kalau hari ini nggak bisa bayar, gue hancurin kepala lo. Tunggu, aku bayar, tapi kita bicara dulu ya. Setelah aku bayar 200.000 ini, kamu, dan kalian semua ini, harus berlutut dan panggil aku kakek. Emas Makkah. Dipotong dari bongkahan emas alami terbesar di dunia, kadar emasnya 100%, nilainya 3 juta. Ini 3 juta untukmu. Pak, ini emas. Ini. Song Jin. 1 batang emas, mana cukup buat dibagi kita berapa orang ini? Bukan. Nggak cukup buat bayar utangmu. Nggak cukup, ya? Cukup apa enggak? Ya ampun, beneran emas. Emasnya sampai ngena muka gue. Makasih, bos, lemparin aja. Oke. Siapa yang kena? Song Ye, pukul saya saja. Saya juga bisa jadi cucu Anda. Song Ye, pukul saya. Sudahlah. Hari ini, gue nggak ada waktu main-main sama kalian. Kapan-kapan kalau mau latihan, kita lanjut lagi. Punyaku. Wah, ini kan tunanganku, memang nggak tahu malu ya, beneran berani datang. Song Jin, ini acara pesta apresiasi barang antik, bukan tempat sampah. Datang ke sini cuma buat memalukan diri, cuma bakal mengotori udara di sini. Ini kan tempatnya kalangan atas, yang hadir, bukan buat lelaki kayak kamu, bisa ikut-ikutan. Cepat pergi. Dengar nggak, lelaki? Pergi sana. Saudara muda, akhirnya kau datang. Acara apresiasi barang antik kita bisa dimulai. Cepat keluarkan cincin jingang itu. Itu pasti jadi harta paling bersinar di lelang kali ini. Cincin jingang? Aku nggak bawa, tapi, kali Song Jin, tangan kanan emasmu ini, selain bisa itu, masih bisa apa lagi? Kurasa kecepatanmu tak tertandingi di dunia. Cepatlah tangan kananmu yang kotor itu, turunkan, sungguh mengotori mata kami. karena ini adalah pesta penilaian harta, aku tentu datang untuk menilai harta tanpanya.
Benar-benar tidak bisa. Ya ampun, Ini ternyata keturunan Dewa Perang Xiang Yu. harta pertama di konferensi penilaian harta. Dewa Perang Xiang Nan. Benar pahlawan kecil ini. Tepatnya, aku 20 tahun yang lalu, secara kebetulan bertemu, memiliki 10/10.000 keturunan dengan darah Dewa Perang Xiang Yu. Sepanjang hidup, Xiang Yu tidak memiliki keturunan langsung sendiri, darah yang begitu mulia, meskipun hubungan darahnya tipis, itu juga bakat luar biasa. Jika aku tidak salah tebak, biaya penampilan adik kecil ini, pasti angka yang astronomis. Setidaknya di atas 9 digit. Dewa Perang Xiang Yu hari ini bertemu mati tanpa penyesalan, hingga kini mengenang Xiang Yu tidak mau melewati Jiangdu. Cih, kamu ini. Bagaimana berani berdiri di sini? Kamu pantas? Xiang Nan, yang bernilai miliaran ini sudah membuka matamu, hidupmu sudah lengkap, cepatlah pergi. Hanya miliaran saja. Hanya miliaran. Teman kecil ini, omonganmu benar-benar besar. Apalagi yang bisa menandingi Dewa Perang Xiang Yu, yang lebih tak ternilai harganya. Tentu ada. Mana ada? Pria, cepat, tutup mulutmu, ini bukan tempatmu membual, pergilah kau. Siapa bilang aku membual? Xiang Nan apa? Bocah nakal, mau apa kau? Berani-beraninya kau meraba pantat Xiang Nan. Kau ini laki-laki, dia itu keturunan Dewa Perang kuno. Kau cari mati, jangan sampai kami ikut kena getahnya. Kau benar-benar nekat, sembrono sekali kau. Sudah diraba? Ya sudah. Memang kenapa? Kau adalah yang pertama, orang hidup yang berani meraba pantatku. Boleh tahu, pahlawan ini, dari aliran apa? Aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma kurir makanan. Kurir makanan ini. Masih ada pesan terakhirmu? Menurutku sih, yang perlu meninggalkan pesan terakhir adalah kau. Tunggu sebentar. Aku keluarkan barang pusaka ini, bisa bikin kau berlutut minta ampun. Memanggilku leluhur. Song Jin, kau ini laki-laki, pasti sudah gila, berani-beraninya menyuruh Xiang Nan, berlutut dan memanggilmu leluhur, gila. Benar-benar gila. Kau ini laki-laki, sungguh menggelikan. Cepat berlutut pada Dewa Perang. Sujud minta maaf. Siapa yang akan berlutut? Sebentar lagi. Kau akan tahu. Kau saja. Barang sial apa ini? Ini acara apresiasi barang antik, bukan tempat sampah. Menurutku, dia jelas-jelas orang gila. Semuanya, ikut aku. Usir dia keluar. Keluar. Menurut orang tua ini, cermin ini juga tidak ada apa-apanya. Istimewa apa? Aku ingin lihat, sebenarnya apa sih bisa membuat keturunan Dewa Perang yang terhormat ini berlutut? Xiang Nan cepat, ajarilah dia pelajaran orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih ini. Ia andakan keturunan Xiang Yu membunuhnya semudah menginjak seekor semut? Siapa kau? Aku hanya punya sedikit keturunan. Hubungan kekerabatan sangat sedikit. Sepertinya tidak ada keturunan. Cucu ke 91 dari keluarga Xiang memberi hormat kepada leluhur. Cucu yang tidak berbakti. Sungguh memalukan. Xiang Yu yang terkenal sepanjang masa. Tapi kau malah seperti barang yang dijadikan tontonan orang. Xiang Nan tahu salah, mohon leluhur mengampuni. Xiang Nan tahu salah, mohon leluhur mengampuni. Segera tinggalkan tempat ini, mulai sekarang jadilah orang yang baik. Patuh pada nasihat leluhur, hormat mengantar kepergian leluhur. Aku pergi dulu. Kalian berdua masih ada apa lagi? Dasar pengecut, ilmu hitam apa yang kau gunakan sampai-sampai keturunan Dewa Perang kuno menyembah kepadamu, memanggilmu leluhur? Kau pantas mati. Song Jin, apa yang bisa kau sombongkan? Tunggu saja kakakku datang, aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Kakakmu itu siapa? Aduh, abang, akhirnya kau datang juga? Kau adalah Song Jin? Benar, aku Song Jin. Ada apa? Apa ada apa? Song Jin, ku beritahu kau. Kau hari ini tamat. Kau kenal Abang Zhao?
Apa statusnya? Lihatlah penampilanmu yang melarat itu. Status Abang Zhao saja sudah cukup untuk menghadapimu, bahkan merendahkan. Status? Status apa? Katakan saja, pasti kau ketakutan. Keluarga Gu yang termasyur, kau tahu kan? Haruskah aku tahu? Bahkan keluarga Gu saja tidak tahu. Bawahan kecil, abangku bisa menghancurkanmu, seperti mematikan seekor semut, semudah itu. Mungkinkah ini negeri Long? Yang terdepan dari 5 keluarga kolektor ternama. Keluarga Gu. Benar. Keluarga Gu adalah yang terkemuka di dunia barang antik negeri Long, dan aku, Zhao Baosheng, adalah murid langsung keluarga Gu. Sungguh pahlawan muncul dari kaum muda. Di usia muda, sudah bisa mendapatkan perhatian keluarga Gu. Song Jin, hari ini aku akan menantangmu. Mari kita lihat, sebenarnya kau seberapa hebat kemampuannya. Baiklah. Aku ingin melihat murid langsung keluarga Gu ini, apa kehebatannya. Besar sekali mulutmu. Bawakan barang-barang itu ke sini. Jika hanya bermain sulap, tidak perlu, apa keahlianmu? Silakan tunjukkan, biarkan aku melihat, siapa sebenarnya kau? Erlangsen. Patung Erlangsen ini dibuat dari sepotong utuh marmer putih yang diukir langsung permukaannya dilapisi emas. Teknik pengerjaannya sangat halus dan sangat hidup. Bisa dibilang 1 dari sejuta. Kalau saya tidak salah lihat, patung ini sangat berharga. Setidaknya 30 miliar rupiah. Betul sekali. Marmer putih adalah harta karun negeri naga. Hanya sebesar kuku jari saja sudah bernilai puluhan juta. Bisa dibayangkan betapa mahalnya. Ukirannya sangat hidup, pasti karya seorang maestro. Sangat berharga. Patung Erlangsen ini dijuluki sebagai ukiran nomor 1 di negeri naga. Ukiran nomor 1 di negeri naga. Menurutku biasa saja, hanya terkenal saja, tidak ada isinya. Hanya terkenal saja. Song Jin, aku beritahu kamu patung Erlangsen ini selain dari teknik ukir dan maknanya, bahan bakunya sendiri sudah sangat berharga. Kamu ini orang kampung udik, kamu tahu apa itu marmer putih? Pernah lihat nggak, patung Erlangsen ini lebih mahal dari nyawamu yang tak berharga. Oh ya, kalian ini sekumpulan katak dalam tempurung? Kalau aku bilang, aku bisa tunjukkan barang yang lebih mahal dari patung Erlangsen ini. Omong kosong, mengejek sekali. Kamu cuma kurir biasa, bisa tunjukkan apa harta yang tak ternilai. Makanan pesananmu, wahaha. Hari ini aku baru paham apa artinya meremehkan orang. Jangan banyak bicara, Song Jin, kalau hari ini kamu punya, tunjukkan, kalau enggak, minggir. Tangan kosong masih sok-sokan di sini. Apa kamu mau mengeluarkannya dari dalam saku celanamu? Tidak masalah. Sekarang aku akan mengeluarkan hartaku. Mau apa kamu? Dasar anjing gila. Kamu berani menghancurkan patung Dewa Erlang. Ini adalah harta bernilai 30 juta. Nyawamu 10 kali pun takkan cukup mengganti. Berani-beraninya merusak barang berhargaku. Song Jin, hari ini kamu jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari balai jamuan ini. Aduh, kalian buru-buru apa sih? Tunggu aku mengeluarkan barang yang lebih berharga darinya untuk menggantinya kan? Ini, barulah barang yang benar-benar berharga. Yang berharga adalah marmer putih Han ini, bukan mata dewa yang tersembunyi di dalamnya. Ada pepatah, apa namanya ya? Ikan dicampur mutiara. Mata dewa ini adalah ikan yang tersembunyi di dalam harta karun. Juga disebut batu mata ikan, tidak berharga apa-apa. Sudah diambang kematian masih berani membawa batu rusak untuk menipu kami. Cukup omong kosong, sekarang juga aku mau mengambil nyawa hina ini sebagai ganti rugi. Batu dewa kuno bisa memancarkan cahaya 5 warna. Nilainya tak terkira.
Song Jin, kamu menganggap kami semua sebagai orang bodoh? Ya, batu kecil rusak di tanganmu ini bisa bernilai 30 juta. Hah? 3.000 rupiah saja sudah bagus? Oh, maaf ya, tadi salah. Sekarang kalian lihat lagi dengan teliti. Di bawah cahaya terang, wujud aslinya baru terlihat. Ini apa ini batu Niwa yang legendaris itu? Batu Niwa? Apa itu batu Niwa? Kalian berdua wajar saja kalau tidak tahu. Batu Niwa ini bukanlah kerajinan buatan manusia atau barang antik. Ini adalah sejenis batu langka yang tiada duanya di dunia ini. Tiada duanya? Batu Niwa adalah sejenis batu langka yang digunakan Niwa untuk menambal langit. Seperti giok tapi bukan giok, seperti batu tapi bukan batu. Dia saat menambal langit, ada satu yang tidak terpakai, terus turun-temurun sampai sekarang. Jadi, inilah satu-satunya yang benar-benar tiada duanya, dan asli mutiara langit di dunia ini. Ini tidak mungkin. Dia cuma seorang kurir biasa, mana mungkin bisa mengeluarkan harta yang tak ternilai harganya seperti ini? Ini jelas-jelas cuma batu mata ikan. Mata ikan dan mutiara langit saja tidak bisa bedakan. Kurang ajar kau, buta mata, jagoan. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya meragukan aku. Terus terang kukatakan padamu, di tempat ini, apa yang kukatakan, itulah yang berlaku. Bahkan kalau ini benar mutiara langit, kalau kukatakan ini tai, ya ini tai. Mutiara langit lagi, sekarang juga ku cari orang untuk menghabisi kau. Aku benar-benar tidak menyangka murid utama dari keluarga ternama keluarga Gu itu ternyata adalah preman yang sok jagoan. Kalau begitu, keluarga Gu masih punya muka apa untuk menduduki kursi teratas di dunia koleksi? Kalian sedang apa? Tujuan acara penilaian barang antik ini adalah saling belajar dan bertukar pikiran dengan baik. Kalian mempermalukannya seperti ini sudah melanggar aturan bahkan masih ingin berkelahi. Nona, kamu salah tempat, ya? Kamu seharusnya pergi ke sebelah ke ruang drama idol remaja bukan ruang penilaian barang antik kami. Wajahmu memang cantik. Tapi kamu malah membela Song Jin? Oh, kamu selingkuhannya. Ya? Kamu ngomong sembarangan. Menurutku, kamulah selingkuhannya. Aku tidak membela siapapun, yang aku bela adalah ketertiban di tempat ini. Dan lagi, menurutku, Tuan Song ini adalah pengumpul yang berbakat. Malah diperlakukan seburuk ini oleh kalian. Nona, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak perlu kamu membelaku. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Wanita tak tahu malu. Hei, Song Jin, aku bilang, ternyata kamu sudah dengan wanita ini berhubungan. Malah balik menuduhku selingkuh. Benar-benar, dalam satu selimut tidak mungkin tidur dua jenis orang. Lihatlah wajah wanita ini, sekilas lihat saja sudah tahu, dia tipe yang menggoda pria perempuan licik. Kamu benar-benar ngaco. Cantik. Kamu memang cantik. Bagaimana bisa kamu bersama dengan seorang kurir biasa seperti ini? Benar-benar, sebunga-bunga tertancap di kotoran sapi, ya? Lebih baik ikut kakak tinggalkan yang gelap, ikuti yang terang. Aku janji tidak akan mengecewakanmu, hahaha. Kamu, bajingan. Aku bisa datang ke pesta ini berarti, aku bukan sekadar pajangan, aku punya kemampuan sendiri. Ini adalah pesta penilaian barang antik. Tentu saja barang siapa yang lebih bagus, tentu saja lebih dihormati, jika kamu tidak ingin direndahkan. Tunjukkan kemampuanmu. Baik, panggil orang. Ada yang kenal pedang kuno ini? Bisa dilihat, pedang ini sudah sangat tua usianya, desainnya klasik dan sederhana, ini pedang yang bagus. Tapi, pedang ini, asal-usulnya apa, saya benar-benar tidak bisa mengenalinya. Melihat pola dan gaya pedang kuno ini, saya perkirakan, pedang kuno ini paling tidak berasal dari sebelum zaman Tiga Negara. Paling awal mungkin bisa ditelusuri sampai zaman negara-negara berperang. Pedang ini, selain bilahnya, gagang dan sarungnya terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Pantasan tidak terlihat sedikit pun karat. Acara apresiasi barang antik kali ini, saya benar-benar tercengang. Selama bertahun-tahun ini,
Saya masih pertama kali dalam sehari menyaksikan begitu banyak pusaka. Nona ini sungguh hebat. Aduh, Pak Tua, bisakah kamu jangan di sini bertele-tele? Ini sebenarnya benda apa sih yang bikin kalian heboh seperti ini? Ini adalah, pedang Raja Qin. Bernama Zulu. kamu benar. Pedang ini, Adalah milik Raja Qin Tua saat berjuang merebut kekuasaan, pedang yang tak terkalahkan. Raja Qin Tua mewariskannya ke Raja Qin Muda, yang kemudian menjadi kaisar pertama. Ini adalah pedang kaisar pertama. Ini benar-benar pusaka kerajaan. benar sekali. Benar sekali. Bagaimana? Sekarang, apakah aku punya hak untuk berbicara di acara penilaian harta karun ini, hanya dengan pedang Zulu milikku ini? Pengerjaan dan bahannya sangat langka di dunia. Ditambah usianya yang sudah sangat tua, asal-usulnya luar biasa. Dibandingkan dengan patung Erlangsen itu, nilainya ratusan kali lebih tinggi. Bahkan dibandingkan dengan batu Nua, juga tidak kalah. Nilai pedang ini tak ternilai harganya. Perkiraan awalku segini. Mana mungkin? Kamu cuma seorang wanita, kenapa bisa punya harta karun seperti ini? Pedang Zulu ini seharusnya ada di... Pedang ini jelas-jelas ada di tanganku. Kamu ini siapa sih? Siapa aku tidak penting, yang penting, aku yang menang. Sekarang, bisakah kamu tenang dan mendengarkan ucapanku? Aku ulangi sekali lagi, tujuan acara penilaian harta karun ini adalah untuk saling belajar dan bertukar pikiran dengan baik. Kulihat kecantikanmu luar biasa, pengetahuanmu luas, dan kekayaanmu juga sangat melimpah. Tapi kenapa kamu selalu membela orang ini? Sepertinya, kamu dan orang ini pasti punya hubungan gelap. Sudah kubilang, di acara penilaian harta karun ini, tidak boleh ada kekerasan fisik. Song Jin, dasar kamu pengecut. Kamu cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Kamu ini laki-laki apa? Seharusnya dulu aku harusnya membuatmu menjadi kasih. Cukup, Nona. Terima kasih atas pembelaanmu. Aku. Esek. Kalian bertiga berulang kali menargetkan saya, menghina saya. Kalau itu masalah pribadi antara kita, datang pasukan, hadapi dengan jenderal, datang air, tutup dengan tanah, saya pasti akan membuat kalian benar-benar tunduk. Tapi, kalian dengan seenaknya menuduh seorang gadis tanpa alasan, menghancurkan reputasinya, itu benar-benar keterlaluan, saya sama sekali tidak akan membiarkan kalian. Song Jin, ada apa denganmu? Sejak kamu keluar dari tumpukan kuburan, kamu jadi mulai gila-gilaan. Sekarang malah makin ngawur omongannya. Mau bikin kami tunduk? Hah, bikin orang tertawa terbahak-bahak. Song Jin, apa kamu lupa dulu bagaimana kamu jadi orang buat aku? Buat jilat jari kakiku aja, kamu nggak pantas. Sekarang kok jadi berani sok jago, mau jadi pahlawan penyelamat? Sebelum jadi pahlawan, lihat dulu diri sendiri pantas atau enggak. Izinkan saya yang tua ini berkata adil. Kamu yang pertama menghancurkan patung Erlangsen milik orang untuk meredakan kemarahan semua orang. Bukankah seharusnya kamu mengeluarkan satu barang berharga supaya semua orang benar-benar kagum? Baik, kalau begitu saya penuhi keinginan kalian. Pedang Zulu ini memang sangat berharga. Tapi menurut saya, masih belum cukup untuk menjadi yang terbaik di pesta ini. Apa? Tapi di pesta penilaian harta karun ini sudah tidak ada barang pameran lain. Masih ada apa yang lebih berharga dari Zuluku ini? Saya akan memamerkannya, lalu memberikannya padamu. Sebagai ungkapan terima kasih saya padamu. Aku tadi hanya merasa mereka terlalu tidak masuk akal. Tapi aksimu barusan sungguh luar biasa. Dasar kurang ajar. Main cewek juga lihat tempatnya, bangsat. Kurasa kamu... Nona, siapa namamu? Panggil saja Xiao Ting. Xiao Ting. Bolehkah kamu meminjamkan pedang Zulumu padaku? Boleh sih boleh, tapi buat apa kamu pakai pedang Zuluku ini? Pedang Zulu ini ada hubungannya dengan harta karun yang akan kamu persembahkan. Nanti kamu akan tahu, percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Kamu, Kamu ini ngapain? Bisa-bisanya merusak pedang Zuluku. Ini kan pedang kuno terkenal Zulu. Kamu malah menghancurkannya. Kau benar-benar pantas mati. Kamu. Song Jin, aku mempercayaimu baru memberikan pedang Zulu ini padamu. Tapi aku tak menyangka kamu malah melakukan hal seperti ini. Xiao Ting,
jangan buru-buru. Cih, Song Jin. Barang perempuan saja kamu rampas, kamu memang rendah sekali. Kurasa, kamu sudah kehabisan akal, lebih baik berlutut dan minta ampun saja, si anak buah. Kukira kamu benar-benar punya kemampuan. Sekarang lihatnya, cuma segini saja. Kamu kira dengan menghancurkan pedang kuno Zulu ini, harta karunmu bisa jadi juara? Cih, ku beritahu, jangan harap mata masyarakat itu tajam. Soal ini, kamu harus memberikan penjelasan padaku. Betul. Harus beri... Xiao Ting, aku sudah bilang, aku akan memberikan yang lebih baik sebagai hadiah pertemuan kita. Pedang Zulu ini memang bagus, tapi hanya barang antik tingkat ini tidak pantas untukmu. Song Jin, kamu tidak perlu memaksakan diri. Barang yang lebih berharga daripada Zulu bukan cuma bilang ambil lalu bisa dikeluarkan. Sudahlah, pedang Zulu itu anggap saja sebagai aku harga dari salah mengenali orang. Xiao Ting, percayalah padaku. Hal yang aku, Song Jin, janjikan pasti akan ditepati. Song Jin, kamu masih sama seperti dulu, gengsi tinggi, hidup sengsara. Pedang ini sudah patah jadi dua. Kamu bagaimanapun juga tidak mungkin bisa diperbaiki. Aduh, ada. Orang-orang ingin mendekati cewek, tapi tidak menimbang-nimbang diri sendiri berapa beratnya. Sekarang bagus, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Song Jin, aku menyarankan kamu untuk jangan sok kaya padahal miskin. Hal hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu harus berlutut di depan semua orang dan bersujud minta maaf. Minta maaf boleh, bersujud tidak usah. Wan Wu Chou Pai Qi tingkatkan menjadi harta karun. Aura pedangnya murni dan kuat, tajam dan mencolok. Cukup menunjukkan keunggulan di antara pedang ini. Ini adalah pedang Kitian. Pedang ini memang bagus, tapi dibandingkan dengan Zulu, hanya bisa dibilang kelas 2. Inikah kartu trufmu? Sungguh tidak tahu diri. Hanya sebilah pedang Kitian. Kamu anjing liar sialan. Sama sekali tidak bisa membuat kehebohan. Kilauan dingin berkilau. Mata pisau yang tajam dan dingin. Ini adalah pedang naga pembantai. Tapi pedang naga pembantai dan pedang Kitian hanya bisa dikatakan sebagai barang antik biasa, bukan barang langka apa-apa. Sebaliknya, Zulu itu adalah barang bagus yang satu dalam sejuta. Dua pedang lagi bagaimana? Yang tadi itu adalah Zulu, kedua pedang ini digabungkan, itu pun tidak layak. Song Jin, permainanmu ini hanya sebatas ini saja, kan? Hasil ini cukup membuktikan bahwa kamu hanyalah seorang bodoh. Kalau begitu, coba katakan, sekarang bagaimana kamu menutupi kerugian pedang Zulu ini? Bahkan jika dia sekarang bersujud dan membungkuk juga tidak akan membantu, benar-benar kehilangan yang kecil dan yang besar. Barang yang berpandangan sempit, kamu ini barang yang tidak berguna. Song Jin, inilah yang kamu katakan juara pesta penilaian harta karun? Benar-benar menggelikan. Hari ini, bahkan jika kamu melepas celana dalammu tetap tidak bisa mengganti kerugian ini. Menurutku, lebih baik begini kamu berlutut untukku. Meniru 2 kali suara anjing, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Hahaha. Bagaimana? Masalah ini belum selesai, kalian buru-buru apa? Song Jin, kamu ini mengeluarkan 2 pedang tidak sebanding dengan gadis itu 1 pedang 1 pedang? Apalagi yang ingin kamu katakan? Menurutku, dia sama sekali tidak bisa menerima kekalahan, bahkan harta karun orang lain dirusaknya. Sudahlah masalah Zulu, aku sudah tidak ingin mengejarnya lagi. Song Jin juga tidak perlu memaksakan diri lagi. Gadis itu tidak mengejar lagi, aku tidak setuju, hari ini kamu harus untukku. Minta maaf. Benar, kan? Ya, Pemungut kartu segala makhluk, karena sudah mengincar perburuan ini, maka pasti akan meningkat, menjadi harta yang lebih berharga dari perburuan. Tapi yang muncul sekarang 2 bilah pedang ini cuma barang biasa saja. Apa pemungut kartu segala makhluk? Ada masalah apa? Kok bisa mengeluarkan kartu yang nilainya biasa ini? Song Jin, sudah begini keadaannya. Aku tidak berniat menyalahkanmu, kamu juga jangan terlalu terbebani. Dia lagi mikir alasan apa yang akan dipakai nanti untuk menyelamatkan mukanya Cih. Mau menang dengan jumlah,
Memalukan banget. Song Jin, apa kamu pikir, dengan mengeluarkan dua pedang, kamu bisa menggabungkan dua pedang dan jadi yang terhebat di dunia? Kamu kebanyakan nonton drakor pendek ya? Kamu ini si imut memang si imut miskin dan cupu sih udah biasa, dramanya juga banyak amat. Aku mau lihat. Masih bisa berkelit apa lagi? Walaupun kamu ngomong sampai mulut berbusa, dua sampah ini tetap tidak bisa jadi harta. Ah, hari ini, kalau aku tidak melihatmu, merangkak keluar dari balai jamuan ini, marga Zhaoku, akan kutulis terbalik. Dua pedang ini. Kenapa ada dalam satu kartu? Apa dua pedang ini? Ada rahasianya? Oh, begitu rupanya. Aku mengerti. Semuanya, jangan buru-buru menilai dulu, barusan aku cuma buat pengantar saja. Siapa sebenarnya badut yang lucu itu? Sekaranglah, saatnya terungkap. Wahahaha. Kukira apa? Ternyata cuma begini. Kamu memang lucu sekali. Habislah sudah otakku dipakai. Hasilnya cuma segini. Benarkah? Buku lusuh begini bisa berharga berapa sih? Kenapa? Kamu bawa keluar buku rongsokan ini seperti barang berharga. Maksudmu buku rongsokan ini lebih berharga daripada Zulu itu? Ci, aduh. Buku ini sudah lapuk sekali. Buat tisu toilet pun aku nggak mau. Simpan sendiri saja. Kalian ini, jangan senang dulu. Kalian yakin nggak mau lihat ini sebenarnya apa? Memangnya bisa apa lagi? Tisu toiletmu. Kamu mau tunjukkan ke kami cara buang air sembarangan? Wahahaha. Yongle Dadian. Diperintahkan langsung oleh Kaisar Cheng Zhu dari dinasti Ming, Zhu Di. Disusun oleh Xie Jin, cendekiawan terbesar dinasti Ming, mengumpulkan cendekiawan dari seluruh negeri untuk menyusunnya. Bisa disebut kitab paling luar biasa di dunia, Yongle Dadian. Hanya saja, Yongle Dadian ini pada masa dinasti Ming dan Qing sudah menghilang tanpa jejak. Ini sudah merupakan salinan yang tidak lengkap. Ini bukan salinan yang masih tersisa itu. Yang ada di tanganku adalah Yongle Dadian yang asli dan lengkap, Yongle Dadian. Ini benar-benar naskah asli Yongle Dadian. Itu berarti harta nasional Tiongkok. Benar. Yongle Dadian inilah yang pantas menjadi koleksi nomor 1 dalam pesta ini. Xiao Ting, terima kasih. Kamu mau memberikannya padaku? Tentu saja. Ini tidak boleh. Yongle Dadian ini betapa berharganya. Jauh lebih berharga daripada Zulu milikku. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Aduh, terimalah. Ini memang untukmu. Ini. Aku harus minta maaf padamu. Aku yang tidak percaya padamu. Bahkan curiga padamu. Maaf, Kasong. Tidak apa-apa. Bos Li, Yongle Dadian ini terlalu berharga. Anda simpan dulu untukku. Aduh, ini. Aku tidak enak. Ini. Seorang kurir. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan begitu banyak harta? Aku tidak percaya. Ini pasti tipu muslihat. Ini semua palsu. Benar. Kemarin kamu masih seorang kurir, hari ini tiba-tiba berubah menjadi taipan barang antik. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Kamu, apakah dia menyuapimu, membuatmu di sini memalsukan untuknya, agar mempermalukan kami, membuatnya tampil menonjol? Bapak tua, berapa banyak uang yang Song Jin berikan padamu, sehingga menyewa kamu? Kami akan memberimu 2 kali lipat. Hari ini aku akan di depan semua orang, membongkar topeng Song Jin, topeng kepura-puraannya. Hadirin, jangan terburu-buru. Saya sudah bergelut dengan barang antik selama 20 tahun. Bagaimana mungkin untuk ini? Anak muda membuat kesaksian palsu. Bukankah itu merusak reputasi saya sendiri? Lagi pula, meskipun dia bisa menyuap saya, bisakah dia menyuap Xiang Nan? Itu adalah keturunan Xiang Yu. Saya bersumpah, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Ini semua omong kosong kalian. Masih bicara tentang persaingan adil. Kalah taruhan, terima konsekuensi. Menurutku kalian sedang menyasar Kak Song. Niat jahat kalian jelas terlihat. Yang bersih akan terbukti bersih. Tidak perlu dihiraukan. Xiao Ting, ayo kita pergi. Mau? Ada hal lain lagi? Kalau cuma cari gara-gara, aku nggak mau ikut-ikutan. Soalnya, aku orang sibuk, nggak ada waktu main-main sama kalian. Lihat enggak? Lihat, Terus kenapa? Kamu tahu ini tempat apa? Jixiang? Ruyi, Ronghua, Fuguiting. Ini adalah tempat yang terkenal, Gedung Liuli. Gedung Liuli ini
adalah situs bersejarah tua, nilainya tak terhingga. Kamu berbuat onar di sini, lalu mau pergi begitu saja? Jangan mimpi. Lalu kalian mau apa? Aku mau kamu, Song Jin, ganti rugi untuk gedung Liuli yang kamu porak-porandakan ini. Tempat ini dikembangkan dengan keterlibatan keluarga Zhao kami. Karena ulahmu ini, aku rugi minimal ratusan miliar rupiah. Lagi pula, dinding yang rusak ini sudah rusak ya rusak. Nggak bisa diperbaiki, kalau kamu nggak sanggup bayar, serahkan saja nyawamu dan harta bendamu di sini. Song Jin, habis bikin onar di gedung Liuli, mau kabur, anggap kami angin lalu. Kak, menurutku, lebih baik langsung saja patahkan kedua kaki anjingnya itu, biar dia nggak bisa sombong lagi. Aku mau dia masuk dengan kaki sendiri, tapi dibawa keluar dengan tandu. Kalian keterlaluan. Cuma modal mulut bisa memutarbalikkan fakta. Gedung Liuli ini jelas-jelas ada bekas renovasinya. Bukan situs bersejarah sama sekali, kalian berbohong. Kalau mau menuduh, pasti ada alasannya. Cukup omong kosong. Hari ini, kamu dan hartamu jangan... Song Jin, semua orang sudah melihat kamu di sini berbuat rusuh dan merusak barang, jangan bilang kami memfitnahmu. Banyak mata yang menyaksikan, kamu juga jangan berusaha mengelak. Barang yang rusak harus diganti rugi. Itu sudah sewajarnya. Menurut kalian, benar kan? Betul. Bahkan, kalau hari ini, kamu mengeluarkan harta benda sebanyak apapun. Semua orang sudah melihatnya, Liu Lidian ini yang merusak adalah kamu. Iya, kami semua sudah melihatnya, kamu yang merusak Liu Lidian, sudah seharusnya kamu yang mengganti rugi. Nona cantik, lihat kan? Kamu mengikutinya, lambat laun akan celaka, karenanya, masih mau membela sampah ini? Sungguh tidak tahu malu, kalian berulang kali memfitnah, ingin menjerumuskan Kak Song hingga mati, menganggapnya lemah dan mudah diintimidasi. Semua orang ingin menginjak-injaknya, tapi kalian tidak menyangka, Kak Song ternyata sangat hebat. Jadi rencana licik kalian tidak berhasil, kesal dan marah. Lalu memaksa Kak Song mengganti rugi. Kalian sungguh tak tahu malu. Jalan ke surga, tidak kau tempuh, gerbang neraka tak berpenghuni. Kau malah memaksa masuk, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu menghargainya, malah tetap nekat melindungi sampah ini. Kalau begitu jangan salahkan aku, tidak akan. Berbelas kasihan lagi, ayo. Tangkap kedua orang ini, untukku patahkan Kenapa kalian mau berani-beraninya sama aku? Kalian jagoan karena banyak orang. Iya, kami emang jagoan karena banyak orang. Yang mau kami ganggu ya kamu ini, haha. Memangnya kenapa? Masa sih kalian juga bisa panggil bala bantuan? Kampungan ya tetap kampungan. Gue lihat kamu bisa bikin apa? Lepasin. Gue suruh lepasin. Kak, dia mukulin gue. Kalian ini benar-benar dikasih muka malah nggak tahu diri, karena kamu, seorang laki-laki mau adu keras sama gue, ya gue temani sampai akhir. Song Jin, kamu ini laki-laki udah kayak gini masih pengen jadi pahlawan yang nyelamatin cewek? Iya benar. Kamu tuh seharusnya tetap jadi si pengecut sembunyi di belakang cewek aja. Kalian bener sih, gue juga rasa cara penyelesaian kayak gini nggak tepat. Si pengecut ini kaki udah gemetaran ketakutan ya. Jangan sampai ompol ya. Song Jin, udah kayak gini kamu sendirian bisa apa? Oke, karena kamu nggak mau jadi pengecut, gue kabulin keinginanmu. Nanti jangan nangis-nangis minta. Hah, mau bilang wasiat baru saat mau mati. Sudah terlambat. Jangan sok tahu, aku cuma mau kasih tahu. Gedung pertemuan ini, aku ganti rugi. Wahahaha. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang mau ganti rugi gedung ini ke aku. Dia cuma tukang antar makanan, mau ganti rugi gedung ini ke aku. Besar sekali mulutmu, aku penasaran mau lihat, gimana caranya kamu mau ganti rugi? Apa mau buat keluarga Zhao antar makanan seumur hidup, atau mau jadi budak di rumah mereka? Hahaha. Kalau aku bisa ganti rugi, kalian mau gimana? Kalau kamu bisa ganti rugi gedung ini ke aku bisa keluarin satu kota terlarang. Song Jin, bualan juga ada batasnya. Kantongmu lebih kosong dari wajahmu. Kamu mau ganti rugi pakai apa? Sudahlah, Song Jin. Kamu masih punya kemampuan apa lagi? Silakan tunjukkan, aku lihat kamu bisa bikin keributan apa. Kalau kamu bisa ganti rugi ke kakakku, satu istana kaca, kepalaku ini, lepasin buat kamu tendang bola. Kepala kayu kamu itu, nggak tertarik? Aku sarankan kamu, lebih baik jangan bicara terlalu sombong, nanti, yang malu, belum tentu siapa. Kakak Song, kamu beneran mau ganti rugi satu istana kaca? Tidak. Aku akan kasih dia yang lebih bagus 1000 kali, 10.000 kali lipat. Pakai ini saja, biar kalian lihat dengan jelas.
Ini tempat apa? Kenapa kita bisa ada di sini? Song Jin ini bilang mau ganti rugi Liu Ligong. Tapi tiba-tiba kita semua sudah sampai di tempat ini. Mungkinkah kita secara kolektif melakukan perjalanan waktu? Ini benar-benar mukjizat. Kamu ini makhluk apa sebenarnya? Bisa memunculkan yang legendaris Istana Ilusi. Pak Li, apa itu Istana Ilusi? Istana Ilusi ini artinya istana palsu. Istana ini setelah dibangun orang, setelah dibangun langsung hilang jejaknya. Seluruh dunia tidak ada yang tahu di mana persisnya berada. Lalu menjadi istana impian, bahkan juga merujuk pada tempat yang tak pernah bisa dicapai sinonimnya. Bagaimana? Mana mungkin? Dia cuma orang biasa. Mana mungkin punya kemampuan seperti ini? Dia jentikan jari, mau apa saja langsung bisa memunculkannya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pasti Song Jin si bajingan ini yang pakai trik mata apa. Jangan sampai kalian tertipu sama dia. Trik mata apa? Semua yang ada di Istana Ilusi ini semuanya begitu nyata, mana mungkin palsu. Ini sungguh cantik. Setiap lukisan dan kaligrafi di sini sangat berharga. Bahkan setiap pilar di sini adalah peninggalan kuno. Ini benar-benar juara pertama yang pantas. Aku belum pernah lihat istana secantik ini. Di sini... Wah, kamu siapa lagi? Ini urusan pribadi antara kami. Kamu orang luar, kok malah ikut campur? Apa maksudmu? Kamu? Aku tahu, kamu adalah pencuri yang tak tahu malu. Pencuri? Mana mungkin aku pencuri? Tanpa bukti, jangan sembarangan menuduh. Siapa bilang tanpa bukti? Pedang Zulu yang baru saja kamu keluarkan adalah koleksi keluargaku. Kamu orang luar, mana mungkin punya barang milik keluargaku? Jadi, kamu memang pencuri. Mencuri harta karun keluargaku? Omong kosong, aku bukan. Guruku, Wang Lian, dia adalah murid utama keluargaku. Dia bilang sendiri padaku, dia pernah melihat pedang Zulu yang termasyhur di keluargaku. Barang milik keluargaku, kok bisa ada di tanganmu? Kalau bukan pencuri lalu apa? Murid utama keluarga Gu, kurasa gurumu juga cuma seorang pengecut yang sok jago. Aku sama sekali tidak kenal siapa Wang Lian, apalagi mau menerimanya sebagai murid. Jangan keras kepala. Guruku sebentar lagi sampai, begitu guru sampai, kamu si pencuri yang licik ini akan kami bawa ke keluarga Gu untuk dihukum sesuai kehendak mereka. Apa ada pencuri yang mengaku dirinya pencuri? Orang jahat mana mungkin mengaku dirinya jahat? Dasar perempuan licik, hah? Orang yang bergaul dengan si sampah ini pasti bukan orang baik-baik. Kurasa kamu memang cantik, terus mau apa lagi? Cuma wanita cantik doang, kan? Wahahaha. Aku ingin lihat. Guru, ada orang yang berani sekali, berani mencuri barang keluarga Gu. Apa? Keluarga Gu itu keberadaan seperti apa? Kok ada orang yang berani mencuri barang keluarga Gu? Saya adalah murid dari nona besar keluarga Gu, murid langsung keluarga Gu. Siapa yang berani mencuri barang keluarga Gu, saya pasti tidak akan membiarkannya. Murid nona besar keluarga Gu, latar belakangnya tidak kecil ya. Tidak pernah dengar, nona besar keluarga Gu punya murid. Nona besar keluarga Gu masih sangat muda, mana mungkin punya murid? Anda semua tidak tahu, nona besar keluarga Gu meskipun muda, tapi dia juga satu di bawah satu orang, di atas 10.000 orang, satu-satunya penerus keluarga Gu. Identitas dan statusnya, semua kalian digabungkan pun, tidak ada sebanding dengan satu jarinya yang berharga. Hahaha. Paman Wang, saya adalah adik Zhao Baosheng, Zhao Liang. Aduh, sudah lama mendengar nama Anda, hari ini bertemu, Anda memang tampan dan berbakat. Bisakah Anda membantuku, di hadapan nona besar keluarga Gu, mengatakan beberapa kata baik? Kalau bisa mendapatkan perhatian nona besar keluarga Gu, maka saya akan melesat tinggi. Hahaha. Ada saya juga ada saya, Paman. Saya Zhang Mengjie. Kedepannya, Anda butuh apa? Silakan perintahkan. Saya, apa saja bisa saya lakukan untuk Anda. Saya juga sudah lama mengagumi keluarga Gu, sangat berharap bisa mendapatkan perhatian keluarga Gu, harap Paman bisa mengabulkan. Jangan buru-buru, jangan buru-buru.
saya pasti akan mengatakan kata baik untukmu. Sungguh konyol sekali. Kau bilang kau adalah murid nona besar keluarga Gu, kau memang omong kosong belaka. Menurut Wahahaha, apa yang tidak bisa dibuktikan? Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? ini cangkang kura-kura dewa kuno. Harta karun ini kenapa ada di tanganmu? Aku adalah murid Nona Gu. Kenapa harta karun tidak boleh ada di tanganku? Tapi ini jelas-jelas, cangkang kura-kura dewa kuno ini sangat berharga dan sulit disimpan. Harus disimpan pada suhu konstan -10 derajat. Aku jelas-jelas menaruhnya di ruang es rumahku. Kenapa bisa muncul di sini? Dengar kamu ini cewek, kamu mau sampai kapan? Paman guruku ini sudah mengeluarkan harta karun untuk membuktikan identitasnya. Kamu masih saja tidak percaya. Aku kasih tahu ya, paman guruku itu adalah orang penting di keluarga Gu. Menyinggung paman guruku sama saja menyinggung keluarga Gu. Menyinggung keluarga Gu sama saja bermusuhan dengan seluruh negeri naga. Cewek gila, kamu berani menyinggung keluarga Gu? Kamu hari ini tidak ingin pulang hidup-hidup, ya? Aduh, ini kan cangkang kura-kura dewa kuno. Ini mana mungkin palsu? Ini adalah harta pusaka keluarga Gu yang paling top dari yang top. Aku bilang, kalian, mau sampai kapan? Kalian terus-terusan menargetkan seorang wanita lemah? Asyik, ya? Keluarga Gu yang kalian sebut-sebut koleksi topnya, apakah cuma cangkang kura-kura ini? Kamu benar-benar sembarangan bicara. Cangkang kura-kura, kuno, seluruhnya, putih, bersih, halus dan lembut. Terasa seperti bernapas saat disentuh. Bisa disebut benda ajaib. Di seluruh negeri naga mungkin hanya keluarga Gu yang bisa memilikinya. Bapak Wang. Cangkang kura-kura kuno melambangkan kekayaan yang melimpah. Hari ini aku bisa melihatnya langsung. Keluarga Zhao kami, ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga kami. Cuma cangkang kura-kura, langsung bilang leluhurmu beruntung. Menurutku, leluhur keluarga Zhaomu, sepertinya tidak banyak melihat dunia. Peribahasa kuno itu bilang apa ya? Oh iya, di air dangkal, banyak kura-kura. Bocah kurang ajar. Kau bilang apa? Kau bilang siapa kura-kura? Apa ucapanku masih kurang jelas? Cuma cangkang kura-kura, bikinmu merasa bangga, sombong lagi. Menurutku kau hanya katak dalam tempurung yang lucu. Jangan salahkan aku, kalau tidak mengingatkanmu. Semakin tinggi melompat, semakin sakit jatuhnya. Kau hanya omong kosong, apa gunanya? Kupikir kau ini orang yang sombong, kodok miskin yang menyebalkan. Kau kodok miskin yang menyebalkan ini, bandingkan apa dengan paman guruku, berkelahi di hadapan paman guruku, lompat-lompat. Benar-benar memuakkan. Song Jin, ku beritahu kau. Di hadapanku, Wang Lian, jika kau naga, kau harus melingkar dengan patuh. Jika kau harimau, kau harus berbaring dengan tenang. Hari ini akan kuajarimu pelajaran, agar kau tahu di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Di luar langit masih ada langit. Seharusnya aku yang bilang itu. Aku belum bilang apa-apa, kau sudah sombong tak karuan. Baiklah, kalau begitu ayo kita bertanding untuk lihat siapa yang hebat. Tapi kalau aku menang, kau harus minta maaf pada Xiaoting. Terus minta maaf, sampai dia puas. Kakak Song, apa kau benar-benar bisa mengeluarkan yang lebih berharga dari cangkang kura-kura kuno, benarkah? Tenang, bukankah sudah kukatakan, aku ini orang yang bilang apa, lakukan apa? Berani kau jatuhkan tempurung kuno milikku, bocah. Kau cari mati ya. Xuan Wu, dewa dari 7 rasi bintang utara. Juga dewa pendamping Kaisar Langit Utara. Bukan binatang suci, ini adalah dewa. Apa? Ini dia dewa utara, Xuan Wu. Tapi dilihat dari manapun, ini cuma kura-kura biasa. Wahahaha, Song Jin, kamu tidak salah, kan? Kamu mengeluarkan seekor kura-kura kecil. Ini bukan kura-kura biasa.
Ini adalah kura-kura Dewa Xuanwu. Hahaha. Song Jin. Kalau sudah tidak punya cara, istirahat saja. Jangan terus-terusan berakting di sini. Kamu mengeluarkan kura-kura kecil seperti ini, buat apa? Istirahat tengah main? Aduh, ternyata kura-kura Dewa Xuanwu cuma seekor kura-kura kecil. Benar-benar membuka mata kami. Wahahaha. Bisa-bisanya kamu main-main seperti ini? Kalau aku pakai jubah naga, apa aku bisa jadi kaisar? Membuatku buang waktu bermain-main denganmu di sini. Berapa nyawa yang kau punya untuk kumainkan? Bocah, mau mengulur waktu? Jangan harap hari ini nyawamu dan nyawa perempuan ini harus kau tinggalkan di sini. Mutiara Malam. Bagaimana mungkin? Ini. Bagaimana mungkin? Di dalam tubuh kura-kura, ternyata menyembunyikan mutiara malam. Apakah anak ini akan menang lagi? Mutiara malam ini kualitasnya sangat bagus dan berasal dari dalam kura-kura suci Xuanwu, sangat berharga. Nilainya tak ternilai. Kenapa cuma setengah? Kalau cuma setengah, itu berarti barang cacat. Nilainya bahkan tidak sebaik kerajinan. Aku, Wang Lian, ditakdirkan oleh surga. Kamu, anak muda, bagaimana bisa bandingkan dengan aku? Lelucon ini sudah selesai. Hanya dengan setengah mutiara malam ini, kamu berani menantang paman guru? Song Jin, kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani tanya, setengah mutiara malam ini. Berapa nilainya? Di negara naga, mungkin bahkan tidak bisa beli toilet. Sepanjang hidupku, belum pernah lihat mutiara malam setengah. Tidak, mutiara malam ini, sama seperti tuannya yang kasih, adalah barang cacat. Hahaha. Kenapa cuma setengah? Tidak mungkin aku tahu. Kalian semua diam, aku belum bilang, pertunjukanku sudah selesai. Kamu Kasim, sialan. Apapun keahlianmu, tunjukkan. Apakah itu bagal atau kuda? Mari, kita uji. Aku juga bermaksud begitu. Itu adalah setengah mutiara malam yang lain. Tapi itu cuma 2 barang cacat. Bisa apa? Bandingin sama cangkang kura-kura kuno? Betul. Orang yang punya mata aja bisa lihat. Cangkang kura-kura kuno ini, nilai jauh lebih tinggi. Lagi pula barang antik langka kayak gini, cuma keluarga gue yang mampu beli. Siapa lagi yang bisa beli? Kayaknya kali ini, Song Jin pasti bakal gagal. Mutiara malamnya ini, ukurannya kecil, terangnya juga redup. Nggak berharga. Sama sekali nggak berharga. Song Jin, keberuntunganmu udah habis. Kali ini mau minta tolong ke kakek nenek juga, nggak bakal ada gunanya. Bocah, gue lihat kali ini lo mau ngomong apa lagi. Lo udah kalah. 2 barang cacat lo ini. Nggak ada apa-apanya dibanding cangkang kura-kura kuno gue. Tapi ya, udah nggak penting lagi. Semua ini udah mau berakhir. Betul, bocah. Lo udah nyakitin orang yang salah. Ayo, patahin kakinya, terus buang dia keluar. Dia sama sekali nggak pantas tinggal di sini. Siapa yang berani? Selama gue ada. Siapa yang berani sentuh Kak Song? Kalian buru-buru banget ngusir gue. Jangan-jangan takut. Harta yang bakal gue tunjukin nanti. Garing, seumur hidup Wang Lian belum pernah takut sama siapa-siapa. Bocah, gue pengen lihat. Bocah kayak lo bisa ngeluarin apa. Hijau. Ya ampun, cahayanya cantik sekali. Aku belum pernah melihat yang mutiara malam secemerlang ini. Cantik banget. Ini masih mutiara malam? Luar biasa sekali. Ya, cahayanya ini terang tapi tetap lembut, dan sama sekali tidak silau. Ini benar-benar mutiara malam kualitas terbaik. Bisa melihat pemandangan seperti ini, aku mati pun tak akan menyesal. Ini bukan cuma mutiara malam terbaik.
Ini adalah mutiara asli yang konon dulu dimasukkan ke mulut permaisuri Cixi saat dimakamkan. Katanya, saat mutiara ini terbelah dua, biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi saat disatukan, cahaya hijaunya bersinar terang, menerangi malam seperti siang hari. Wah, mutiara malam ini sangat langka di dunia. Perkiraan konservatifku, nilainya minimal ratusan miliar. Ini tidak mungkin. Mutiara malam nenek-nenek apa ini? Masa bisa semahal itu? Dia, Song Jin, aku paling tahu. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk ini. Ternyata dia benar-benar bisa dapat barang bagus. Hari ini Song Jin dapat keberuntungan apa sih? Semua hal baik berkumpul di sekitarnya. Wang Lian, aku menang. Hal yang kamu janjikan tadi, masih ingat? Apa? Mau aku minta maaf ke cewek ini? Jangan mimpi. Baru saja kamu sendiri yang berjanji. Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf ke nona ini. Kamu mengancamku, ya? Aku kasih tahu, aku juga bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Song Jin, sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Yang berdiri di depanmu ini adalah murid langsung nona keluarga Gu. Kamu ini buta, sengaja nyari masalah. Kali ini, Dewa Maha Kuasa datang pun gak bisa selamatin kamu. Berani sekali bicara seperti itu pada paman guru. Kamu yang pertama. Kalau mau dengar, aku bisa bilang kapan saja. Berkali-kali juga boleh. Bagaimanapun juga, aku ini juga murid langsung nona keluarga Gu. Mau aku minta maaf ke cewek ini, harus lihat dulu dia pantas nggak menerimanya. Wah, sombong sekali. Pantas atau tidaknya aku terima, kamu yang tentuin. Apalagi, cangkang kura-kura kuno ini bukan milikmu. Sepengetahuanku, keluarga Gu sama sekali tidak pernah meminjamkan cangkang kura-kura kuno ini. Kenapa bisa ada di tanganmu? Kamu cewek ini tahu apa? Ini kan nona keluarga Gu yang serahkan langsung ke aku. Nanti, keluarga Gu akan jadi milikku. Apa katamu? Aku nggak salah dengar, kan? Keluarga Gu nanti jadi milikmu? Sungguh tidak tahu malu. Kurasa kamu sama sekali nggak kenal nona keluarga Gu. Semua ini cuma kamu yang memanfaatkan nama keluarga Gu untuk menipu di luar. Nama baik keluarga Gu ternyata dirusak oleh orang sepertimu. Itu cuma tebakanmu doang. Hah, masa kamu punya bukti? Kamu si gadis kecil, kamu punya status apa? Karena kamu tanya, maka aku kasih tahu. Aku adalah orang yang seumur hidupmu tidak akan bisa kamu gapai. Yang terdepan dari 4 keluarga besar, nona keluarga Gu, satu-satunya penerus keluarga Gu Sweating. Jangan bercanda, wanita gila. Kalau kamu adalah putri keluarga Gu, maka aku adalah tuan keluarga Gu. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai putri keluarga Gu. Keluarga Gu pasti akan menuntut balas. Aduh, zaman memang sudah berubah ya. Ini ayam hutan yang diberi beberapa bulu saja sudah bisa jadi phoenix. Sungguh tidak pantas, sangat menggelikan. Kamu tidak lihat-lihat diri kamu sendiri seperti apa? Pantaskah kamu jadi putri keluarga Gu? Di sampingmu malah ada pria seperti ini. Tidak malukah kamu? Sungguh memalukan sekali. Dia sih, pasti bukan putri keluarga Gu. Kalau dia putri keluarga Gu, masa dia mau bersama pria seperti Song Jin ini? Masa dia tidak mencium bau miskin dari tubuh kurir makanan itu? Wahahaha. Berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Gu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu mengidap delusi ya. Sungguh mengukur hati orang baik dengan hati orang jahat. Orang-orang seperti kalian yang berpikiran sempit ini hanya pantas berspekulasi di sini. Kalian kalah dari Kak Song sangatlah wajar, karena dalam hal karakter, kalian sudah kalah duluan. Wang Lian, menurutku kamu ini pencuri. Aku tidak ingat pernah memberikan cangkang kura-kura kuno ini kepadamu. Kuberitahu kamu, jangan sok-sokan di sini. Kamu cuma penipu. Berani-beraninya berpura-pura jadi putri keluarga Gu di sini. Jujur saja, aku sudah menghubungi tunangan sang putri, calon menantu, keluarga Gu. Nanti saat dia tiba, identitas palsumu akan dibongkar di depan umum. Hari ini, kamu akan jadi bahan tertawaan terbesar di acara apresiasi barang antik ini. Betul, kami ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan seluruh keluarga Gu, Xiaoting. Ini semua salahku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi putri keluarga Gu untuk melindungiku. Mereka semua menargetkanku. Kamu tidak akan mereka ganggu. Kamu pergi dulu saja. Kak Song, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku benar-benar putri keluarga Gu. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan hal ini. Orang-orang ini hanya mencari muka. Mereka suka menjilat yang berkuasa. Hari ini,
Aku akan mempermalukan mereka. Kamu ini penipu, jangan berlagak di sini. Penipu ya, tetap penipu. Bicara seindah apapun, kamu juga penipu. Aku ingin melihat sampai kapan kamu akan berpura-pura. Bagaimana jika aku bisa membuktikan identitasku? Kalau kamu bisa membuktikannya, bukannya sudah dari dulu? Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Aku beritahu kamu, guruku itu benar-benar asli, menantu keluarga Gu. Kamu masih saja bertingkah rendah di sini, menunggunya datang untuk membongkarmu di depan umum. Menurutku gurumu hanya orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Kapan aku pernah bertunangan dengan orang lain? Bagaimana mungkin dia adalah menantu keluarga Gu? Benar-benar omong kosong. Cukup bicara kosong. Kalau ada buktinya, coba tunjukkan. Beraninya kamu memalsukan diri sebagai putri keluarga Gu di depan umum. Menurutku, kamu pasti bekerja sama dengan Song Jin ini untuk ingin merebut harta keluarga Gu. Kamu ini hanyalah seorang wanita yang berniat jahat. Aduh, benar-benar sembarang orang bisa mengaku sebagai putri keluarga Gu. Cih, sial. Tidak ada gunanya banyak bicara. Ini buktinya. Ini adalah tanda dari keluarga Gu. Masih ada yang ingin kalian katakan? Aku dengar, setiap penerus keluarga Gu akan mengenakan lonceng bermotif wajah hewan yang terukir silsilah keluarga Gu, diturunkan dari generasi ke generasi. Lonceng bermotif wajah hewan ini hanya dimiliki oleh keluarga Gu, yang kamu punya itu jelas palsu. Betul. Walaupun cantik, tapi untuk mengaku sebagai nona besar, masih jauh sekali. Kedua orang ini, satu mengaku sebagai nona besar keluarga Gu, yang satu lagi bilang dirinya adalah murid calon menantu keluarga Gu. Dalam keadaan mereka berdua sama sekali tidak saling kenal ini, pasti ada salah satu yang berbohong. Nggak usah nebak, pasti cewek ini yang bohong. Bolehkah, Nona, izinkan saya melihatnya? Ini benar-benar lonceng tembaga bermotif wajah hewan. Ukiran kerbaunya hidup dan nyata. Ini lambang keluarga Gu. Desainnya klasik dan kokoh. Suara loncengnya jernih dan misterius. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Gu. Keluarga Gu menggunakan ini untuk mengidentifikasi keturunan mereka. Hadirin sekalian. Maaf, Nona Gu. Wah, Nona Gu, sungguh maaf ya, kami memang tidak punya mata. Tidak apa-apa, kita belum pernah bertemu. Wajar saja kalau saling tidak kenal. Babi bodoh bisa tertipu karena dia tidak pernah pakai otak. Si palsu ini cuma bawa barang palsu. Tapi kalian semua sudah tertipu. Kalian memang mudah ditipu. Bicara harus ada buktinya. Apa buktimu yang membuktikan aku ini palsu? Aku berani bilang begitu. Karena aku punya bukti. Kalau ada, silakan tunjukkan. Kalau kamu bilang punyamu yang asli, bagaimana bisa begini? Bagaimana kamu bisa punya pusaka turun-temurun keluarga saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa ada dua lonceng bermotif wajah hewan? Jadi yang mana yang asli, dan mana yang palsu? Mereka berdua ini, sebenarnya siapa yang berbohong? Untuk menjamin kepentingan keluarga saya tidak terpecah belah, pusaka keluarga saya hanya akan diwariskan kepada penerus keluarga saya. Bahkan, jika saya punya saudara kandung, mereka juga tidak akan punya pusaka ini. Jadi yang kamu pegang ini, lonceng bermotif wajah hewan, pasti barang palsu. Kalian cukup uji saja, maka akan ketahuan siapa di antara saya dan Wang Lian ini yang berkata jujur. lonceng bermotif wajah hewan saya diberikan oleh guru saya. Guru saya bilang, Nona tertua keluarga Gu itu ngejar-ngejar dia. Bahkan mau menyerahkan seluruh keluarga Gu kepadanya. Dan lonceng bermotif wajah hewan ini adalah hadiah cinta yang diberikan langsung oleh Nona tertua keluarga Gu kepada guru saya. Guru saya tidak mungkin berbohong. Jadi, lonceng bermotif wajah hewan milik saya yang asli. Barang bukti ini adalah bukti pemegang kekuasaan keluarga Gu. Kalau barang sepenting ini, mana mungkin dengan mudah diberikan padamu? Kau tahu apa? Bagi guruku, saudara seperti tangan dan kaki, sedangkan wanita seperti pakaian. Memberikan padaku sebuah lonceng bermotif binatang, itu bukan apa-apa. Nanti saat guruku masuk ke keluarga Gu, menjadi menantu laki-laki keluarga Gu, seluruh keluarga Gu akan menjadi milik kami. Ini kan pria yang mengincar wanita kaya, berani-beraninya mengatakannya, sungguh hina. Perkataan yang sungguh tak tahu malu. Aku ingin lihat, menantu laki-laki macam apa kau ini, berani-beraninya mengaku sebagai tunanganku, dan punya niat jahat, bermaksud merebut usaha keluarga Gu. Karena sudah disebutkan tentang keluarga Gu,
lonceng dengan pola wajah binatang hanya tersisa satu. Nah, kalian berdua, keluarkan itu. Biarkan saya lihat mana yang asli, mana yang palsu. Baik, asli atau palsu, sekali uji langsung ketahuan. Uji saja. Apa yang takut diuji? Justru kamu ini penipu. Aku lihat nanti kamu bisa buat apa lagi. Pak Li, maaf merepotkan. Ini. Pak Li, ini bagaimana keadaannya? Ini. Maaf. Maafkan saya. Kalian berdua. Lonceng dengan pola wajah binatang keluarga Gu ini. Yang aslinya saya juga belum pernah lihat. Sekarang tiba-tiba merasa agak kurang ilmu. Benar-benar tidak bisa membedakan. Aduh, kalau begini, tidak tahu keaslian barang buktinya, tidak bisa menentukan identitas Nona Gu. Benar juga. Berarti tidak bisa cari cara lain untuk menentukan apakah dia benar-benar Nona Gu yang asli? Aduh, apapun cara yang kalian pakai, barang bukti saya ini pasti asli. Apapun tipu muslihat yang kamu pakai, tidak akan berguna. Hari ini saya beritahu, yang palsu tidak akan jadi asli. Yang asli juga tidak akan jadi palsu. Itu juga yang ingin saya katakan. Kak Song, kamu ada cara yang bagus? Ada sih, cuma deh. Cuma apa? Begitu lonceng dengan pola wajah binatangmu terbukti palsu, kamu cepat-cepat lari dari belakang, saya yang tangani urusannya. Kak Song, jangan khawatir. Lonceng dengan pola wajah binatang saya ini asli. Bapak Li, pinjam kaca pembesarmu sebentar. Daming Jing, atau disebut juga cermin Jianzhen, bisa membedakan yang asli dan palsu dari segala hal di dunia. Bapak Li, ayo. Ini ternyata cermin Jianzhen. Wah, benda ini luar biasa kau. Konon katanya, jika barang yang ingin diperiksa keasliannya diletakkan di depan cermin ini, jika barang itu asli, maka dari dalam cermin akan terlihat bayangannya. Tapi jika harta karun yang diperiksa itu palsu, maka di dalam cermin ini akan kosong melompong. Tidak akan terlihat bayangan apapun. Wah. Kalau begitu kita bisa tahu mana yang asli mana yang palsu. Gimana? Karena kamu begitu yakin bilang punyamu yang asli, punyaku yang palsu, berani coba? Coba ya coba. Masa aku takut sama kamu? Asli atau palsu? Kali ini kita coba langsung pasti ketahuan. Nanti, aku akan membuatmu dan temanmu ini berlutut di tanah dan memanggil senior. Kalau tidak mau, hari ini aku buat kalian tidak akan bisa keluar dari balai jamuan ini. Ini sebenarnya, siapa yang asli, siapa yang palsu? Menurutku, barang peninggalan Wang Lian ini seharusnya asli. Coba pikir, kalau gadis itu benar-benar Nona Gu, keluarga Gu yang terhormat itu. Bagaimana mungkin mengizinkan Nona Gu datang ke acara penilaian harta kita, muncul di depan umum? Ya, ini asli. Ini milikmu palsu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tak disangka dia benar-benar Nona Gu. Wang Lian tadi, sikapnya yang begitu yakin. Aku kira, barang peninggalannya asli, sekarang benar-benar memalukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin. Guruku tidak mungkin menipuku. Ini adalah Nona Gu. Hadiah cinta yang dia berikan padanya. Bagaimana mungkin ini palsu? Cermin penilaian keaslian ini sudah membuktikannya dengan jelas. Semua orang melihatnya dengan jelas, hadiah cintamu itu palsu.
Dan Xiao Tinglah yang putri keluarga Gu yang sebenarnya? Tidak, ini tidak mungkin. Pasti kau ini yang main curang. Kalian berdua bekerja sama. Aku tidak main curang apapun. Semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau aku main curang, pasti langsung ketahuan. Siapa yang memberimu hadiah cinta ini? Aku tidak pernah punya tunangan. Keluargaku juga tidak punya calon menantu. Wanita ini, kau sebelumnya bilang hanya mau menikah dengan guru. Sekarang, kau pura-pura seperti perawan suci. Kau benar-benar ingin jadi orang baik, tapi sekaligus mencari reputasi baik. Kau ini wanita. Wang Lian, barang buktimu sudah terbukti palsu. Sekarang, kata-katamu sama sekali tidak bisa dipercaya. Mengaku saja, kamu menuduhku seperti ini tujuannya apa sebenarnya? Hah? Siapa yang menuduhmu? Jelas-jelas kalianlah yang membawa barang palsu, berkelahi, malah balik menuduh duluan. Barang bukti kami dibilang palsu, cih, dasar tak tahu malu. Betul. Cermin penilai keaslian ini dikeluarkan oleh Song Jin. Song Jin ini, sehari-hari penuh kebohongan, kata-katanya sama sekali tak bisa dipercaya. Menurutku, yang dia keluarkan bukanlah cermin penilai keaslian, tapi cermin penilai kepalsuan. Dan kamu si penipu ini, barang bukti yang dikeluarkan sama sekali tak bisa dipercaya. Song Jin, dasar pembawa sial. Pesta penilaian barang hari ini karena kamulah jadi terus-menerus bermasalah. Kamu benar-benar bencana terkutuk. Guruku tidak mungkin membohongiku. Pasti kalian berdua menggunakan ilmu hitam. Berani-beraninya menjelekkan namaku. Hari ini ku bunuh kau. Kamu. Benar katanya. Karena Song Jin inilah pesta ini jadi penuh pertikaian. Iya. Kalau sekarang kita usir dia keluar, maka kita tidak akan punya banyak perdebatan ini. Kalau bukan karena anak ini yang sering-sering merusak barang berharga orang, kita juga tidak akan sebegitu marahnya. Barang sial seperti ini harus diusir. Benar. Usir dia. Usir dia. Usir. 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 Bukan begitu. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Kurang ajar. Dia benar-benar putri keluarga Gu. Buktinya jelas, asli 100%. Bagaimana bisa kalian dihasut oleh beberapa orang hina ini? Putri keluarga? Mana mungkin dia anak keluarga kaya? Pernah lihat anak keluarga kaya mana berdiri bersama kurir makanan ini? Menurutku kalian ini. Wah, selamanya ya. Wah hahaha. Aku sudah memberi kalian beberapa kali kesempatan, menyuruh kalian keluar dari ballroom ini, tapi kalian tidak tahu diri. Terus-terusan menantang kami, artinya, baiklah, kalau kalian tidak mau pergi dari ballroom dengan baik, maka kami tidak akan biarkan kalian pergi dengan baik. Sekarang aku beri kalian hitung mundur 5 detik. Kalau tahu diri, cepat-cepat minggir dari sini. Kalau tidak, aku akan bantu sampai tuntas. Guru, untuk sampah masyarakat seperti mereka ini, jangan sungkan-sungkan, langsung patahkan kaki mereka, lalu buang keluar. 5, 4. Lonceng Dong Huang. Siapapun yang masuk ke dalam lonceng ini, pasti akan mengeluarkan kata-kata yang sejujurnya. Orang yang terperangkap di dalam lonceng Dong Huang harus berkata jujur. Wang Lian, aku tanya kamu. Lonceng bermotif wajah binatangmu itu, benar-benar asli nggak sih? Iya, tentu saja. Itu diberikan guruku padaku. Guruku bilang, nona besar keluarga Gu yang memberikannya sendiri padanya. Guruku tidak akan membohongiku. Cepat keluarkan aku. Kak Song, dia berbohong. Tidak, dia tidak berbohong. Apa maksudnya, Kak Song? Kamu tidak percaya padaku? Aku tentu percaya padamu, tapi dia tidak berbohong. Karena begitu dia berbohong, lonceng di dalamnya akan berderi. Orang di dalam seluruh meridian dan organ dalam akan terganggu oleh gelombang suara sakitnya tak tertahankan. Tapi, Dong Huang Zong sekarang tidak ada reaksi apapun. Artinya, dia tidak berbohong. Keluarkan aku. Sialan, Song Jin. Keluarkan aku. Aku tidak berbohong. Kamu bilang gurumu sudah bertunangan denganku. Benarkah? Benar, guruku bilang.
Dia dan nona besar keluarga Gu sudah bertunangan. Nona besar keluarga Gu hanya mau guruku menjadi menantu keluarga Gu. Tidak mungkin. Xiao Ting, jangan buru-buru dulu. Dia pasti tidak berbohong. Jadi untuk mencari tahu masalah ini, Kita hanya perlu tanya satu orang saja. Kak Song, aku mengerti maksudmu. Wang Lian, aku tanya lagi. Guru yang kamu sebut-sebut itu, menantu keluarga Gu, siapa sebenarnya? Guruku adalah orang yang terkenal di seluruh dunia. Xu Tongtian. Apa? Xu Tongtian? Akulah Su Tongtian. Tongtian yang serba bisa. Kalian berdua, ada apa yang bisa kubantu? Orang ini tampaknya luar biasa. Bahkan dengan satu cambukan, dia menghancurkan Dong Huang Zongku. Aduh, guru, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang lagi, kami akan diinjak-injak oleh dua orang jahat ini dan diperlakukan semena-mena. Ya, mereka berdua bekerja sama dengan baik, hingga semua perhatian di sini direbut. Mana ada lagi bagian untuk kita? Kakek guru Anda harus membela kami. Anda tidak tahu, saat Anda belum datang tadi, kami dipermalukan oleh mereka berdua sampai sangat menderita. benar, kakek guru, cepatlah bertindak, hajar dua orang jahat ini, biar mereka tahu ada orang yang tidak boleh mereka sakiti. Tidak masuk akal. Berani-beraninya begitu sombong. Berani mengganggu orangku, bersiaplah untuk hancur lebur. Inilah yang bertunangan dengan Xiao Ting, pria yang bertunangan. Dari penampilannya, dia tampak seperti orang picik. Kaulah guru Wang Lian, yang mengaku bertunangan dengan putri sulung keluarga Gu, pria yang bertunangan. Kalau begitu, katakanlah, bagaimana kau akan menghajarku? Orang tak berarti, nanti ku hajar kau. Tadi, apakah ada orang di sini yang menyamar sebagai Nona Gu? Sungguh nekat sekali. Mencari mati? Akulah orang yang kau sebut mencari mati yang menyamar. Sweating ya. Kamu keluar kok tidak bilang-bilang sama aku? Xu Tongtian, aku mau kemana? Perlu lapor sama kamu? Justru kamu, di mana-mana bilang kamu adalah calon suami keluarga Gu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Apa maksudmu? Berani sekali. Berani-beraninya memakai nama Nona Gu. Untuk bertindak semena-mena di sini. Muridmu ini, bilang aku bukan Nona Gu yang asli. Bilang aku adalah gadungan. Nona Gu saja tidak bisa mengenali. Bahkan berani melawan Nona Gu. Pergi. Aduh, Shifu. Aku salah. Aku tidak tahu diri. Tidak mengenali Nona Gu. Tapi masalah ini juga tidak sepenuhnya salahku. Ini lonceng ini juga kamu yang berikan padaku. Pergi. Kapan aku memberikannya padamu? Dan kalian berdua, pergi. Ayo pergi. Pergi. Tidak mengerti? Kalau begitu, aku juga pamit dulu. Xu Tongtian, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Ini kan kecelakaan. Orang sendiri lawan orang sendiri. Ini semua perbuatan pribadi mereka sendiri. Aku tidak menyuruh. Lagi pula, kalau aku tahu dari awal kamu ada di acara penilaian barang ini, bukankah aku sudah datang lebih awal? Datang atau tidak, terserah kamu. Tidak ada hubungannya denganku. Sweating ya. Jangan marah lagi, ya. Kamu dan Sweating apa hubungannya? Berani-beraninya menghalangiku. Aku sudah mengejarmu selama ini. Harus segitunya nggak mau peduli? Kalau gitu, kamu harusnya bilang kemana-mana. Kamu adalah menantu keluarga Gu. Gimana caranya ngitungnya? Bukannya ini cuma masalah waktu? Jangan lupa ya, siapa yang bantu keluarga Gu mengeluarkan dana talangan untuk kali ini, dan juga membantu keluarga Gu menyembunyikan krisis ini. NDY. Sweating, kamu nggak bisa terus-terusan nolak aku. Jangan lupa ya, urusan keluarga Gu ini aku bisa bantu. Tapi kalau kamu tolak aku, kalau rantai pendanaan keluargamu putus, jangan salahin aku ya. Haha, Sweating, aku cuma mau kamu tahu, aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Aku cuma mau berdiskusi sama kamu. Minggu depan ada pesta koktail. Mau ikut lihat nggak? Aku? Pesta koktail? Betul. Di pesta itu bakal ada. Kamu nggak lihat dia nggak mau pergi? Aku lagi ngomong sama Sweating. Kamu kok ikut campur? Kamu siapa sih? Xu Tongtian, bicaramu sopan sedikit. Dia temanku. Teman? Wahahaha. Maksudmu, kodok miskin yang bau apek ini adalah temanmu? Lalu kenapa? Suruh dia minggir. Jangan lupa,
Siapa yang bisa bantu keluarga Gu selesaikan masalah ini? Kamu. Sweating, aku juga bisa bantu kamu. Dengan apa? Berdasar apa kamu mau bantu dia? Pakai muka kamu ini? Mau jadi gigolo buat stabilin cash flow keluarga Gu? Atau mau bersihin toilet keluarga Gu? Nggak punya kemampuan? Ala Ino, jangan sok jago. Aku, Su Tongtian, punya modal besar. Aku bisa bantu keluarga Gu stabilin cash flow. Sedangkan kamu... Jangan meremehkan orang. Jangan pandang rendah orang lain. Yang bisa kulakukan jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Kamu cuma tukang antar makanan. Lebih hebat dari aku, Su Tongtian. Kamu sadar apa yang kamu omongin? Aku sangat sadar apa yang kukatakan. Aku bilang, aku mau bantu Sweating, selamatkan keluarga Gu. Perlu kuulangi lagi? Song Jin, ku beritahu kamu, jangan terus-terusan menguji batasku. Sekarang juga, lenyap dari hadapan Sweating. Kalau tidak, aku bisa habisi nyawamu kapan saja. Si Shu, kurasa itu dialogku. Yang bisa bantu Sweating, yang bisa selamatkan keluarga Gu, hanya aku, dan kamu, seharusnya minggir. Baik. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Lihat siapa yang bisa membantu keluarga Gu. Taruhannya apa? Taruhannya adalah, yang Kamu keterlaluan. Sweating, ini semua demi kebaikanmu. Orang seperti apa dia ini sampai berdiri di sampingmu? Aku cuma mau membuatnya mundur. Apa yang keterlaluan? Kalau tidak mau ikut, kamu bisa mundur sekarang. Aku bisa memberinya keringanan, mengingat hubunganmu dengannya. Tapi kalau memang mau ikut, harus menepati janji taruhannya. Kamu tidak keberatan kan? Baik, sepakat. Tidak tahu diri. Aku tunggu aibmu. Kak Song, sebenarnya kamu tidak perlu demi aku bertaruh dengan Su Tongtian. Ah, ini juga tidak sepenuhnya demi kamu. Su Tongtian ini jelas-jelas meremehkanku. Manusia itu harus punya hari ini. Aduh, malu banget. Kak Song, sebenarnya aku. Kok baru sekarang aku sadar kalau tubuh Sweating sekeren ini? Aku ingin tahu, bagaimana caramu mengubah situasi keluarga Gu yang hampir runtuh ini agar bisa bangkit kembali. Sebenarnya aku curiga, Su Tongtian bisa begitu percaya diri bertaruh denganku, selain karena keluarganya memang kaya. Ada alasan lain? Maksudmu, masalah keluarga Gu pasti ada hubungannya dengan Su Tongtian? Aku cuma curiga saja, tidak bisa memastikannya. Kamu ingat, setiap kata yang diucapkan Wang Lian di dalam Dong Huangzong tadi adalah kebenaran? Itu membuktikan, yang membuat kebohongan ini adalah Su Tongtian. Bahkan muridnya sendiri pun mau dibohonginya. Betapa keji orang ini? Aku juga berpikir begitu. Tapi karena tidak ada bukti, aku juga tidak bisa langsung berkonfrontasi dengan Su Tongtian. Apalagi, sekarang dia memegang kendali atas rantai keuangan keluarga Gu. Tentang itu jangan khawatir. Masalah rantai keuangan masih cukup mudah diatasi. Bagaimana rencanamu? Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Tidak sulit kok. Hanya perlu jari tangan kananku menjentikan jari. Menjentikan jari? Ah, nanti kamu akan tahu. Kak Song, aku percaya 100% padamu. Bagus kalau begitu. Aku akan membuat keluarga Gu bangkit dari keterpurukan. Akan membuat dalang di balik layar ini. Su Tongtian, gagal total. Kak Song, terima kasih sudah begitu memperhatikan urusan keluarga Guku. Aku masih ingin meminta satu hal lagi. Tidak masalah, asalkan aku bisa melakukannya. Di sini banyak hal yang tidak nyaman. Silakan ikut saya ke rumah. Silakan duduk. Keluarga Gu kami memang berawal dari bisnis barang antik. Seperti kata pepatah, emas di masa sulit, barang antik di masa makmur. Beberapa tahun terakhir, negara Long makmur, rakyat hidup damai. Keluarga Gu seharusnya makin sukses. Tapi aku pelan-pelan sadar, barang antik yang dibeli keluarga Gu belakangan ini kualitasnya makin jelek. Sementara harta yang tak ternilai harganya satu persatu dengan cara yang aneh dilelang keluar. Maksudmu? Ada mata-mata di keluargamu? Bekerja sama dari dalam dan luar, mencuri aset keluargamu? Ya. Mari kita perkirakan dengan logis. Mata-mata ini pasti ada hubungannya dengan Su Tongtian. Tidak bisa lepas tanggung jawab. Aku selalu ingin menyelidiki siapa mata-mata ini. Tapi sejak kakek meninggal, keluarga Gu diserahkan ke tanganku sendiri. Jadi aku kewalahan sendirian. Untuk urusan menyelidiki mata-mata, jadi agak terabaikan. Tapi saat aku bersiap untuk menyelidiki secara tuntas, ternyata sudah terlambat. Seluruh keluarga Gu sudah dikosongkan. Aku mengerti. Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha keras, urusan selanjutnya serahkan saja padaku. Tunggu. Ada satu hal lagi. Seberapa sulitnya sih urusan ini?
Sampai-sampai Nonagu harus merangkulku baru bisa selesai. Kalau kamu Sweating. Apapun itu, aku rela melakukan apapun untukmu. Tanpa ragu, Aku punya adik perempuan bernama Gu Xiahe. di mana? Di mana? Xiahe 2 tahun lebih muda dariku. Usia kami hampir sama. Karakter kami juga mirip. Sejak kakek meninggal, semua urusan keluarga Gu diserahkan sepenuhnya padaku. Aku sibuk sekali setiap hari, sampai tidak punya tenaga untuk memperhatikan keadaan Xiahe. Tanpa kusadari, karakter Xiahe menjadi semakin muram. Tapi beberapa waktu lalu, Xiahe tiba-tiba kabur dari rumah. Beberapa waktu. Lalu, Xiahe baru pulang setelah beberapa hari. Tapi sejak pulang ke rumah, dia langsung pingsan dan tidak pernah bangun lagi. sudah dibawa ke rumah sakit? Aku sudah membawanya ke semua rumah sakit. Tapi setelah diperiksa dokter, tidak ada yang bisa menemukan penyebab Xiahe pingsan. Kasusnya aneh sekali. Aku juga sulit menyimpulkan. Oh iya, sebelum Xiahe pingsan, dia terus-terusan bergumam, "Jangan tebang aku." Apa dia punya musuh? Tidak ada. Itu semakin aneh. Jadi, kamu ingin aku membantu menyelamatkan adikmu? Ya. Kak Song, kumohon selamatkan adikku. Asal kau bisa menyelamatkannya, aku rela melakukan apapun. Sudah, jangan panik dulu. Mari kita periksa keadaannya, kondisi Xiahe seperti apa, baru bisa diketahui setelah dilihat. Ini adikku, Gu Xiahe. Iya, dia. Dia ternyata adikmu. Ya, Pantas saja dia terus-terusan mengigau, "Jangan potong aku." Ternyata dia ketakutan oleh kapak pembelah langit, sekarang dia masih tidak sadarkan diri. Aku juga punya tanggung jawab. bagaimana, Kak Song? Ada cara apa tidak? Sekarang masih belum bisa terlihat, biar aku pikirkan dulu. Kondisinya tidak terlalu baik. Kalau tidak segera mendapat pengobatan, mungkin waktunya tidak banyak lagi. Ini bagaimana dong? Kak Song, ini salahku. Sweating, jangan salahkan dirimu sendiri. Sebelum meninggal, kakek menitipkan Xiahe dan keluarga Gu padaku. Sekarang Xiahe tidak sadarkan diri, obat dan makanan tidak mempan, sudah tidak punya banyak waktu lagi. Keluarga Gu juga akan segera runtuh. Bercerai-berai. Semuanya karena aku terlalu tidak mampu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku mengecewakan kepercayaan kakek padaku. Aku tidak membawa keluarga Gu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, semuanya karena aku. Setiap hari aku sibuk dengan urusan sepele, aku tidak punya tenaga untuk menjaga Xiahe. Baru sampai membuat dia menjadi seperti ini. Aku bukan kakak yang baik, aku. Sweating, kamu jangan menangis dulu, ya? Sweating, jangan sedih dulu. Kamu ada ide apa? Sebenarnya aku sudah tahu penyebab adikmu koma. Cepat katakan. Sebenarnya aku dan adikmu cukup ada jodoh. Ada satu kalimat yang diucapkan Zhao Liang dan Zhang Mengjie itu cukup benar. 2 hari yang lalu, aku cuma seorang kurir biasa. Hidup di lapisan terbawah masyarakat. Menabung untuk menikah. 2 hari kemudian, aku unjuk gigi di dunia barang antik. Ada rahasia di balik semua ini. Rahasia apa? 2 hari lalu, Zhang Mengjie bukan cuma mengkhianatiku, tapi juga bersekongkol dengan Zhao Liang untuk menguburku hidup-hidup saat aku tak sadarkan diri, dan aku disitulah. Bertemu dengan adikmu, Xiahe. Dia bersama beberapa temannya. Sedang pergi mencari harta karun. Saat itu aku masih pingsan, samar-samar mendengar suara. Lalu terbangun. Xiahe kaget setengah mati. Lalu alat penarik kartu darahku masuk ke dalam pemilih kartu segala makhluk. Karena kebetulan yang aneh, aku dan pemilih kartu segala makhluk membentuk semacam kontrak, makanya aku mendapatkan kemampuan yang luar biasa ini. Setelah mendapatkan pemilih kartu segala makhluk, aku mengambil kapak legendaris Kaitian, dan mengusir Xiahe, serta yang lainnya. Xiahe pasti sangat ketakutan, makanya sampai pingsan seperti ini, jadi, bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkannya. Dia adalah penyelamatku. Tanpa Xiahe, tidak akan ada aku yang sekarang. Tapi kenapa dia pergi mencari harta karun? Semuanya jadi semakin aneh. Ini salahku. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi kurang memperhatikannya. Makanya dia sampai nekat melakukan hal berbahaya seperti itu. Sweating. Kamu mau apa? Aku tahu kamu sudah karena urusan adikmu,
Sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada hasil, sudah pusing 7 keliling. Aku datang tentu untuk membantumu. Membantuku? Kamu mau bantu bagaimana? Aku jauh lebih hebat daripada orang tak berguna di sampingmu ini, jauh lebih baik. Orang tak berguna ini kamu suruh lihat 100 kali pun tidak akan ada gunanya. Cuma buang-buang waktu saja. Baik, katamu kamu bisa menyelamatkan, kamu mau selamatkan bagaimana? Orang yang tidak ada hubungannya ini berdiri di sini cuma mengganggu pemandangan. Cepat pergi sana. Orang luar? Kalau bicara soal orang luar, di sini cuma kamu sendiri, kan? Kalau mau pergi, kamu sendiri yang pergi. Mau ngotot nggak mau pergi ya? Kurasa kamu cuma ingin membunuh Xiahe. Manfaatkan kesedihan Xueting saat pikirannya sedang kacau untuk mencuri harta keluargaku, kan? Sudah, Su Tongtian. Simpan saja teori konspirasimu itu, kalau ada cara, cepat keluarkan, jangan buang-buang waktu di sini, gembar-gembor saja. Kalau sampai Xiahe kenapa-kenapa, kamu sanggup tanggung jawab. Kak Song benar. Ada cara apa? Cepat katakan. Xiahe tidak bisa ditunda lagi. Kuberitahu, Song Jin, hanya aku yang bisa menyelamatkan Gu Xiahe ini. Ini adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Asal diminum, penyakit apapun bisa disembuhkan. Benarkah? Tentu. Di dunia ini, ada obat ajaib seperti itu? Kamu tahu apa? Apa? Ini benar-benar rumput kebangkitan. Tentu saja benar. Xueting, kapan aku pernah membohongimu? Rumput kebangkitan ini bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menghilangkan segala racun, khasiat ajaibnya seharusnya sudah kamu dengar. Kalau memakannya, Xiahe tetap tidak sadar, maka aku akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang seperti bola. Rumput kebangkitan, aku juga pernah mendengarnya. Kabarnya bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi itu hanya kabar burung, tidak ada fakta yang membuktikan khasiatnya. Omong kosong. Rumput kebangkitan ini. Di seluruh Longguo hanya ada satu batang ini. Rakyat biasa siapa yang punya kesempatan mendapatkannya? Artinya, bahkan jika Xiahe memakannya, belum tentu bisa sadar. Orang yang belum pernah melihat dunia. Rumput kebangkitan milikku ini dibeli dari dokter dewa terkenal di Longguo, dengan harga mahal. Dewa hidup, pernah kamu dengar? Dia dengan mata tertutup sudah memberitahuku gejala Xiahe. Lalu memberikanku rumput kebangkitan. Sisa-sisa harta karun langka ini semuanya saya bawa dari rumah. Disimpan untuk Xiahe setelah dia sadar untuk menguatkan tubuhnya. Yang terlihat biasa-biasa saja ini. Benar-benar ada khasiatnya? Diam. Jangan cari gara-gara di sini. Kupikir kau cuma iri padaku. Tidak ingin Xueting memandangku berbeda. Niat jahatmu sudah jelas terlihat. Dasar kau. Bicaramu lebih sopan sedikit. Ini bukan di pameran harta karun, ini di keluargaku. Aku tidak mengizinkan siapapun mengganggu kakak Song. Satu-satu menyebut kakak Song, Xueting, memanggilnya begitu akrab. Kupikir kau masih terlalu naif, sama sekali tidak mengerti pria. Kakak Song yang kau sebut ini dia sebenarnya adalah seorang pria yang mencari muka untuk naik kelas. Kau sekarang melindunginya, suatu hari kau akan menyesal. Kakak Song, bagaimanapun juga lebih baik daripada kau yang mengklaim di Xueting, itu semua kesalahpahaman. Bukankah aku datang untuk menebus kesalahanku dengan prestasi di seluruh Longguo yang bisa menyelamatkan Xiahe? Hanya aku, Su Tongtian. Sudahlah, Xueting. Hanya fakta yang bisa menutup mulut kotornya. Biarkan saja dia mengobati. Rumput regenerasi ini, kalau dimakan juga tidak ada efek sampingnya. Lagi pula, aku ada di sini. Tunggu dulu. Tunggu. Xiahe sudah tidak punya waktu untuk menunggu omong kosongmu. Menurutku kau jelas-jelas punya niat jahat, ingin membunuh Xiahe. Maksudku adalah, rumput regenerasi ini kan sangat berharga, jangan semuanya diberikan ke Xiahe, bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian, berikan ke Xiahe, bagian satunya lagi, simpan. Setelah efek rumput regenerasinya terlihat, baru berikan bagian yang satunya lagi semuanya kepadanya. Song Jin, perhitunganmu benar-benar jitu ya. Kalau begitu, maksudku sudah kau ketahui semua? Setelah berdebat lama-lama, bukankah kau cuma iri dengan rumput regenerasiku, ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil separuhnya? Ku beritahu kau, tidak mungkin, kau tidak akan berhasil. Dan, ingin rumput regenerasiku, jangan harap. Xueting, berikan semuanya ke Xiahe. Jangan meremehkan orang. Aku ini orang hidup, masih perlu menginginkan rumput regenerasimu. Seperti sampah masyarakat kelas bawah sepertimu, aku sangat paham. Ingin rumput regenerasi, beli sendiri pakai uang.
Tapi meskipun itu kau, dari zaman leluhurmu 18 generasi lalu mulai mengantar makanan, sampai kehidupan selanjutnya lagi, tetap tidak akan bisa membeli sehelai bulu dari rumput regenerasi ini. Sueting, percayalah padaku, kalau aku gagal, aku, Shu Tongtian, akan kuserahkan kepada kalian untuk dihukum. Tapi, kalau aku berhasil menyelamatkan Xiahe, Kau mau bagaimana? kalau hari ini aku berhasil menyelamatkan Xiahe, aku, Shu Tongtian, meminta kepalamu, Song Jin. Baik, tidak masalah, aku... Kepalamu hari ini. Aku pasti ambil. Rumput Chongsheng ini setelah dimakan, ternyata tidak ada reaksi sama sekali. Rumput Chongsheng ini sama sekali tidak berguna. Ini tidak mungkin. Pasti karena dia hanya makan setengahnya, menyebabkan efek obat tidak sepenuhnya bekerja. Cepat, beri setengahnya lagi kepada Xiahe. Asalkan dia makan seluruh rumput Chongsheng, pasti bisa bangun. Kalau Xiahe tidak bangun, bagaimana aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Gu Sueting menikah denganku? Maka reputasi dan status keluarga Gu tidak bisa kujadikan milikku. Song Jin, semua gara-gara kamu, anjing Kasim, memberi ide bodoh, kamu yang membunuh Xiahe. Nan. Pada akhirnya, bukankah masih harus mengandalkanku? Yongsheng Yue Gui berasal dari bulan, pohon laurel yang abadi dan tidak mati. Ditebang oleh Wu Gang. Xueting, ini adalah cabang pohon laurel di depan pintu Dewi kuno Chang'e, bisa menyembuhkan segala penyakit. Rendam dalam air dan berikan kepada Xiahe untuk diminum, Xiahe pasti akan bangun. Chang'e, cabang pohon laurel? Apa kamu pikir kamu sendiri adalah Hou Yi? Sueting. Song Jin, kamu yakin ranting pohon kasia di depan pintu Chang'e benar-benar ada? Sueting, jangan bodoh. Coba dipikir pakai akal sehat, hal-hal seperti itu tidak mungkin ada. Dia cuma ngomong sembarangan, main-main aja sama kita. Sueting, tenang saja. Aku tidak akan menganggap nyawa Xiahe sebagai lelucon. Baik, aku percaya kamu. Sueting. Obat ini asal-usulnya tidak jelas. Kalau sampai terjadi apa-apa, gimana? Dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin dia punya barang langka macam itu? Kamu yakin bisa menyerahkan nyawa adik Xiahe ke tangan seorang yang baru dikenal sehari, dan asal-usulnya tidak jelas? Apakah dia bisa bertanggung jawab? Aku. Sudah, Shu Tongtian. Jangan banyak omong. Sudah sampai situasi ini, apa kamu masih punya cara lain? Kak Song, kamu yakin obat ini benar-benar tidak bermasalah? Aku takut. Aku takut Xiahe sampai kenapa-napa. Aku cuma punya satu adik, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Song Jin, aku tanya kamu, pernahkah kamu pakai obat ini untuk menyelamatkan orang? Tidak. Ada bukti apa yang bisa membuktikan khasiat obatnya? Juga tidak ada. Hah, berarti kamu berlaku standar ganda, dong, Sueting. Dengar baik-baik. Kamu tahu nggak, obat ini sebenarnya obat ajaib atau racun pembunuh? Sueting, percayalah padaku, niatku untuk menyelamatkan Xiahe itu tulus. Aku tidak mungkin punya niat jahat sedikit pun untuk mencelakakannya. Punya, tentu saja punya. Shu Tongtian, jangan coba-coba adu domba. Kalau begitu, katakan padaku, apa lagi cara yang kamu punya? Tidak ada. Tapi aku dan keluarga Gu sudah berteman lama. Aku, Sueting, dan Xiahe, tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku tidak akan membiarkanmu mempermainkan Sueting. Kurasa orang yang mengincar harta keluarga Gu, jelas-jelas adalah kamu. Kamu ini laki-laki, berani-beraninya menjelek-jelekan aku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar dari rumah keluarga Gu dengan selamat. Sueting, kamu berani bertaruh? Kamu berani mempertaruhkan nyawa Xiahe pada pria ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Napasnya semakin lemah. Sueting, Xiahe, cepat ambil keputusan. Percayalah padaku. Apa jaminanmu bahwa obatmu ini bisa menyembuhkan Xiahe? Song Jin, obat ini benar-benar manjur? Aku, Song Jin, menjamin dengan nyawaku. Jika obat ini bermasalah, Xiahe...
Obatmu ini kan sama dengan punyaku, nggak ada gunanya sama sekali, barusan lagi-lagi Chang'e. Lagi-lagi Hou Yi. Buat cari muka sendiri, terus hasilnya? Song Jin, hari ini aku minta nyawamu. Panggil orang. Lepaskan aku. Bawa dia turun. Lepaskan aku. Xiahe, kamu mati saja dengan tenang. Kakakmu, dan juga reputasi serta kedudukan keluarga Gu, semuanya jadi milikku. Obat ini diminum belum sampai 1 menit. Efeknya belum terasa, segitu penginnya nyawaku. Laki-laki, jangan banyak omong. Sekarang aku akan membuatmu turun menemani Xiahe. Diam aja ngapain? Seret keluar dan pukuli sampai mati. Lepaskan aku. Sudah, jangan ribut. Aku lagi bad mood. Kalian semua keluar, aku mau sendirian dulu. Xueting, kamu jangan panik. Percayalah padaku, Xiahe pasti akan bangun. Seret keluar dan pukuli sampai mati. Hamdi. Xiahe, kamu gimana? Xiahe. Tidak mungkin. Xiahe. Song Jin, sudah kubilang, hari ini kamu tidak mungkin keluar dari gerbang keluarga Gu dengan selamat. Kamu telah melukai nona kedua keluarga Gu. Di negeri naga, tidak akan ada lagi tempatmu berpijak. Hari ini, nyawamu akan kutinggal di sini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sweating, kita tunggu sebentar lagi, tunggu lagi. Tunggu, jangan pura-pura bodoh. Kalau bukan karena obat sampahmu itu, kita masih bisa mencari cara lain, membicarakan ini dengan matang. Sekarang, orangnya sudah mati, kamu masih mau kita menunggu? Menunggu untuk mengambil mayatnya? Sweating, beri aku waktu lagi, Xiahe pasti akan bangun. Waktu? Berapa lama yang harus kuberikan padamu? Agar Xiahe bisa hidup kembali? 100 tahun? Menunggu dia bereinkarnasi? Song Jin, hari ini, apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Nyawamu harus kutinggal di sini. Kak Song, aku sangat mempercayaimu. Mengapa kau membunuh adikku? Mengapa? Tidak usah diseret keluar. Pukuli sampai mati di sini saja. Ini bukankah nona kedua sudah mati? Mungkin dia bangkit dari kubur. Nona kedua bangkit dari kubur. Cepat lari. Xiahe, bagaimana keadaanmu? Kalau darah hitamnya keluar, dia pasti akan sadar. Dia pasti akan sadar. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas sudah tidak bernyawa. Xiahe, hubungan kita sudah lama. Jangan sampai kamu mencelakai aku. Aku sebentar lagi bisa menjadi kakak iparmu. Kakak ipar sebentar lagi akan menguburmu dengan tenang, oke? Ci, siapa sih orang brengsek yang bilang aku mati? Xiahe. Kakak. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Mungkin obat ini memang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka. Xiahe, kamu akhirnya sadar. Kamu tahu tidak? Kakak. Aku salah. Aku nanti tidak akan membuatmu khawatir lagi. Oh ya, Xiahe ini adalah orang yang menyelamatkanmu. Kak Song, kalau bukan karena obatnya kamu mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Sakit kepala sekali. Nah sebenarnya, kamulah penyelamatku. Kalau bukan karena kamu, menggali aku dari tumpukan kuburan, aku sudah lama tiada. Tapi, kembali ke topik, kamu kan putri kedua keluarga Gu. Kok bisa bergaul dengan para pencuri makam itu? Bergaul bersama mereka? Beberapa tahun ini, keadaan keluarga Gu sangat buruk. Sejak kakekku meninggal, kekacauan keluarga Gu. Semua ditanggung oleh kakakku. Aku lihat dia, setiap hari pusing 7 keliling. Aku juga sangat sedih. Sebagai anggota keluarga Gu, dan juga putri kedua keluarga Gu, aku juga ingin untuk keluarga Gu melakukan sesuatu. Jadi, kamu menyusup ke organisasi pencurian makam ingin mendapatkan harta karun yang mengejutkan untuk membantu keluarga Gu keluar dari kesulitan. Tapi sejak bertemu dengan Kak Song, aku menyadari pekerjaan ini tidak cocok untukku. Jadi, aku putus hubungan dengan para pencuri makam ini memutuskan hubungan. Lalu, setiap hari, aku di rumah memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk keluarga ini. Sampai suatu hari, aku melihat seorang orang yang tak terduga. Dia sedang menjual harta keluarga Gu. Saat aku hendak menghentikannya, entah mengapa, aku pingsan. Jadi, sebenarnya apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri? Orang itu siapa sebenarnya? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, 100% benar. Dialah orangnya. Shu Tongtian. Dia bekerja sama dengan kepala rumah tangga Shu, untuk menjual saham dan koleksi berharga keluarga Gu semua dengan harga murah. Mereka ini seperti kutu. Mungkin sekarang sudah membuat keluarga Gu seperti batu bata. Nona Gu, hari ini saya datang ke sini, khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Yang lalu itu, mata saya buta, tidak mengenali identitas Nona Gu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Janganlah marah pada saya.
Song Jin, setidaknya lihatlah hubungan kita berdua. Tolong bicaralah baik-baik di depan Nona Gu untuk saya. Hubungan kita berdua? Hubungan apa? Ya, tentu saja hubungan suami istri. Seperti kata pepatah, sehari jadi suami istri, 100 hari penuh kasih. Kita kan pernah jadi suami istri, pasti masih ada perasaan, kan? Zhang Mengjie, sekarang kamu bicara soal perasaan denganku, bukankah sudah terlambat? Tidak terlambat, tidak. Kebetulan kan di depan Nona Gu. Bukan cuma di depan Nona Gu, kamu tidak lihat gurumu sedang duduk di lantai? Master Su, Anda. Kenapa Anda duduk di lantai? Dia duduk di lantai karena perbuatannya bersekongkol dengan kepala rumah tangga keluarga Gu untuk mencuri harta keluarga Gu sudah terbongkar. Dia sudah kehabisan akal. Apa? Ini. Kamu datang juga tepat waktu. Pasti urusan ini juga tidak lepas dari keterlibatan Wang Lian. Kebetulan, Pesta yang diadakan keluarga Gu kali ini sangat megah ya. Beberapa tahun terakhir ini, tidak tahu siapa yang memimpin keluarga Gu, mampu mengubah semua masalah lama mereka, dan menyelamatkan keluarga Gu yang hampir runtuh hingga bangkit kembali. 2 tahun terakhir ini, selain sosok yang muncul tiba-tiba itu, hanya keluarga Gu lah yang bisa diandalkan. Memang pantas disebut keluarga besar lama. Keluarga Gu sekarang adalah keluarga Gu yang baru. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bisa dibilang pemimpin di antara keluarga-keluarga besar. Kasih, Beri aku. Lepaskan. berani-beraninya merampas barangku, iya kan? Kamu, kasih ke sini, Saya ingin mengumumkan satu hal kepada semua orang. Mari kita sambut kepala keluarga Gu, Nona besar Gu, Gu Xueting. hari ini, aku ingin mengumumkan satu hal. Wahaha. Nona Gu akan bertunangan. Ya, keluarga Gu sekarang ini sudah mencapai puncaknya. Entah pemuda berbakat mana lagi yang bisa cocok dengan Nona Gu kita ini. Kecuali, selama 2 tahun terakhir ini, ada yang tiba-tiba jadi terkenal di dunia barang antik. Mari kita sambut orang terkaya, Song Jin, untuk masuk.